Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, amma ba'du. Segala pujian dan syukur tetaplah kepada Allah kita panjatkan. Apapun ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, jujur kita katakan nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ujian yang Dia berikan. Maka alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam kita untuk Rasulullah Sayyidina Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, tadi yang saya sampaikan terdengar oleh saya tadi hanya prediksi, bukan kepastian. Saya perlu ralat bahasa itu. Ini bukan prediksi, tetapi ini adalah sebuah kepastian. Prediksi itu antara terjadi dengan tidak. Kalau kepastian dia pasti terjadi. Hanya saja kita dihukumi oleh undang-undang ilmiah yang sudah ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tidak boleh menentukan tanggal dan tahun. Adapun menjelaskan tanda-tandanya, memaparkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang ada, sah. Jika dikatakan mencocok-cocokkan tidak boleh, atau disebut orang juga dengan istilah cocokologi, maka jika itu tidak boleh, pasti kita akan langsung menyerang para sahabat. Sebab para sahabat punya kebiasaan mencocok-cocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan fenomena yang mereka lihat di permukaan. Lalu mereka rawat keyakinan mereka dengan mencocok-cocokkan itu. Keyakinan tentang bahwa kiamat sudah dekat, huru-hara akhir zaman sebentar lagi terjadi. Dalilnya apa? Ini hadis Nabi. Faktanya mana? Itu fenomena yang nampak di permukaan. Mereka cocok-cocokkan. Lalu dampak yang terjadi kepada mereka karena terawat keyakinan bahwa kiamat sudah dekat, mereka yang dimaksud dengan akhir zaman, dampak yang terjadi itu sangat positif. Seluruh sahabat punya semangat hidup yang bergelora untuk menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Karena prinsip mereka udah dekat mau kiamat, ngapain saya menyia-nyiakan umur? Udah dekat mau kiamat, saya tidak boleh membuang-buang usia yang ada. Mumpung masih aman, mumpung masih hidup, mumpung belum terjadi kekacauan huru-hara, saya harus berprestasi menjadi manusia yang termahal di mata Allah, menjadi manusia yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. Itu semangat para sahabat. Ya, sebab apa? Keyakinan yang mereka selalu pupuk dan pelihara. Caranya bagaimana? Dengan merawat hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman dengan mencocok-cocokkan dengan fenomena yang nampak. Jadi sekali lagi, ini bukan prediksi, tapi ini adalah sebuah kepastian. Tugas kita hanya menjelaskan tanda-tanda dan silahkan melihat fenomenanya yang ada. Boleh nggak dicocok-cocokkan? Itulah yang harus kita teladani dari para sahabat. Contoh, Ibnu Sayyad oleh sebagian besar para sahabat diyakini adalah Dajjal. Bahkan tidak ragu-ragu Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, izinkan saya membunuh. Itu adalah Dajjal. Maka kata Rasulullah, kalau dia memang Dajjal, kamu tak akan mampu melawannya. Bukan kamu tandingannya. Kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan si Dajjal. Tapi kalau dia bukan Dajjal, kamu bunuh sembarangan orang, apa guna bagi kamu membunuh orang?
Nabi tidak menjelaskan, Umar ente mah terlalu semangat. Dajjal itu nanti, Umar di akhir zaman, bukan sekarang. Bukan kayak gitu bahasa Nabi. Nabi hanya mengatakan kalau dia Dajjal kamu takkan sanggup melawannya. Kalau dia bukan Dajjal kamu bunuh orang sembarangan. Untungnya apa? Nah, sampai meninggal pun Umar bin Khattab tetap bersumpah, demi Allah saya yakin Ibnu Sayyid itulah Dajjal. Coba dia pelihara keyakinan yang mencocok-cocokkan itu. Dan tidak ada sahabat yang menolak. Bahkan Bunda Aisyah juga yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Bunda Sofiyah juga yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal, dan seterusnya. Demikian juga Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas sangat yakin besok Dukhan dimulai. Dari mana keyakinan beliau? Katanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, Ibnu Abi Mulaikah bercerita, guru kami Abdullah bin Abbas berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa guru? Karena kata sahabat-sahabat kami, mereka sudah melihat meteor melesat mendekati bumi, berarti besok Dukhan dimulai. Dukhan itu tanda besar kiamat yang pertama. Coba lihat, Ibnu Abbas mencocokkan antara fenomena alam yang nampak, meteor mendekati bumi, dengan besok Dukhan dimulai. Semalaman beliau nggak bisa tidur, nangis. Beliau berdoa mohon perlindungan, keselamatan. Dan tidak sedikit sahabat-sahabat yang melakukan hal yang sama di malam itu. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan, takkan mungkin Ibnu Abbas melakukan perbuatan itu. Ya, sekali lagi, saya juga sangat keberatan dengan pihak-pihak yang mengatakan jangan mencocok-cocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak. Lalu kalau nggak boleh, buat apa Nabi menjelaskan? Kalau nggak untuk dicocok-cocokkan, ya buat apa Nabi menjelaskan? Contoh, tidak akan terjadi kiamat, dan kiamat sudah sangat dekat apabila kalian menyaksikan bangsa Arab sudah menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Kalau bukan yang dimaksud Nabi itu adalah zaman kita sekarang, maka zaman kapan lagi? Bukankah Arab sebelumnya miskin? Setelah minyak bumi ditemukan, Arab menjadi kaya. Dan lihat faktanya sekarang, Arab berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Kalau nggak dicocok-cocokkan, maka nggak akan ketemu. Ini hadis, faktanya entah di mana. Kan begitu jadinya. Baik ya. Jadi saya ingin hanya mendudukkan permasalahan agar kita ini selalu waspada dengan tanda-tanda akhir zaman, dan sah bila kita mencocok-cocokkannya. Judul kita pada waktu duha ini adalah mendidik anak di akhir zaman, ya. Itu judulnya. Baik. Sudah punya anak semua? Sudah. Oke. Rata-rata usia-usia muda begini paling-paling anaknya usia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Ya, kecuali yang tua-tua. Semua yang tua-tua di sini nampak oleh saya ikut-ikutan muda gara-gara bergabung dengan yang muda. Itu untungnya, Pak. Bapak tua-tua tapi ada di tengah-tengah yang muda, kelihatan muda juga akhirnya. Bu, mendidik anak di akhir zaman. Mari lihat bagaimana anak manusia pada zaman kita ini. Secara umum, coba lihat. Apakah anaknya beradab, beretika, berakhlak, lurus, jujur, baik, sopan, santun, atau kebalikannya semua? Ini zaman sekarang, ya, zaman sekarang. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, lihatlah ke papan tulis ini. Ketika Nabi menyebutkan bahwa umat beliau sejak beliau diutus, wah, spidolnya kurang menantang. Oh, di bawah Ustaz. Enggak permanen kan? Enggak. Nah, ya bagus. Ini permanen aja. Enggak kok, udah diganti Ustaz. Ini udah di refill. Udah ya. Tes. Coba tes hapus. Oke. Ya. Sejak beliau diutus, kita sebut ini dengan istilah star. Dan nanti akan berakhir umat Nabi Muhammad ini dengan finish. Ini finish. Finish yaitu
wafatnya umat Nabi Muhammad serentak satu muka bumi, serentak wafat akibat angin lembut, tanda besar kiamat yang ketujuh ya, angin lembut, dan angin ini sejuk, berbau wangi kasturi. Angin ini bersumber dari negeri Yaman, kata Rasul. Dengan cepat angin ini membungkus seluruh muka bumi. Ternyata angin tersebut bukan angin biasa, ini adalah angin kematian. Yang dimatikan oleh angin ini hanyalah umat Nabi Muhammad yang ada iman di dadanya. Dimanapun dia berada, di gua, di gunung, di lembah, di pulau, di mana saja ada umat Nabi Muhammad yang beriman atau ada iman di dadanya, sekalipun imannya hanya seujung kuku, angin ini akan sampai kepada orang itu. Saat dia tersentuh oleh angin lembut yang sejuk berbau wangi kasturi ini, terhirup olehnya angin tersebut, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi finish, habis sudah umat Islam ya, umat Nabi Muhammad habis. Bapak Ibu, dari start ke finish ini kata Rasulullah, kamu akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah. Nah, ini fase nubuah. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya 23 tahun. 23 tahun. Ini fase nubuah. Kemudian setelah itu kalian dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini fase khilafah dengan konsep kenabian. Fase kedua, fase khilafah rasyidah dengan konsep kenabian, berlangsung selama 30 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 tahun. Kemudian masuk pada fase yang ketiga setelah selesai 30 tahun. Fase ketiga ini yang paling lama dan panjang, paling lama ini memang. Fase para khalifah-khalifah Islam menggunakan sistem kerajaan dalam kekhalifahannya. Maka inilah fase kerajaan-kerajaan yang menggigit. Kerajaan-kerajaan. Oke? Ini paling lama, 1227 tahun. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mana yang enggak, yang sendu tadi ini. Ketiga fase ini, fase pertama, kedua, ketiga, Islam masih mendominasi kepemimpinan dunia. 2/3 muka bumi ini masih Islam yang kuasai dan Islam yang pimpin. Nah, setelah fase ketiga selesai, yaitu dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, lebih kurang 95 tahun yang lalu. Sejak saat itu sampai sekarang umat Islam ada pada fase yang terberat. Ini fase tergelap, yaitu fase kediktatoran. Islam tidak memimpin di muka bumi saat itu di mana-mana. Tidak ada kepemimpinan Islam yang sifatnya mendunia, maksud saya, kediktatoran. Di mana Islam dan kaum muslimin pada fase ini benar-benar dizalimi dan disakiti di seluruh dunia. Inilah dia fase kita sekarang, fase keempat. Perhatikan baik-baik. Fase keempat ini pasti berakhir dan kita akan ditutup oleh Allah dengan fase kelima. Ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fase kelima, kembali Allah percayakan dunia dipimpin oleh Islam dan dengan sistem khilafah Islamiyah. Namun bedanya pada fase kelima ini ta'ummul arda, kata Rasulullah. Kalau ini 2/3 dunia saja, ya Allah, saya selalu kalau ceramah ada benda macam ini sangat mengganggu. Memang sangat terganggu. Kalau bisa ke depan yang udah canggih lah. Gini-gini ini sering terganggu ustadznya. Masalahnya saya lasak. Kalau ustadznya hanya duduk nggak apa-apa. Lah ustadznya macam saya kesana. Ya, semoga Allah ampuni kabel nih. Sini aja. Ya. Masuk.
Baik, fase kelima ini Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dan kepemimpinannya 100%. Kabar gembira, 100% Islam memimpin dunia. Dalil kepemimpinan Islam terhadap seluruh dunia ini Allah cantumkan di dalam Al-Quran juga. Quran surat 24 surat An-Nur ayat 55. Ayat 55. Ini spidol kayak spidol LGBT, nggak jelas statusnya. Harusnya spidol itu jantan, ya. Baik. Dalam Al-Quran Allah menjanjikan bahwa dunia nanti akan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini penting untuk saya sosialisasikan dan tolong bahasa ini nanti bisa diratakan kemana-mana ya. Ada pihak-pihak yang gampang dan ketakutan khilafah Islamiyah wujud di Indonesia. Betul tidak? Ketakutan yang terlalu berlebih-lebihan. Sampaikan kepada mereka kabar gembira dari saya bahwa khilafah Islamiyah adalah bahasa Allah dalam Al-Quran. Berarti ini pasti akan terjadi. Yang kedua, juga Nabi Muhammad menceritakan 5 fase. Fase kelima, khilafah Islamiyah akan kembali memimpin seluruh dunia. Berarti ini pasti akan terjadi. Cuma jangan khawatir, khilafah Islamiyah itu tidak akan pernah berdiri, tidak akan pernah wujud, tidak akan pernah diumumkan sampai hari kiamat di Solo, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa, di Indonesia. Tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah. Kawan-kawan HTI jangan gampang dulu mendengar apa Ustaznya. Tunggu dulu. Saya katakan khilafah Islamiyah tidak akan berdiri di Indonesia, di Asia Tenggara. Khilafah Islamiyah tidak akan berdiri di Asia Tengah, di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Australia, di Rusia, di Jerman. Khilafah Islamiyah tidak akan berdiri hatta di Jazirah Arabia, tidak akan pernah berdiri di Makkah dan di Madinah di akhir zaman. Kata Rasulullah, khilafah Islamiyah akan berdiri nanti di Baitul Maqdis, Palestina. Jadi di Indonesia tidak ada khilafah Islamiyah, Ustaz. Tidak akan pernah ada sampai hari kiamat. Tolong katakan pada mereka-mereka yang gampang, yang termakan isu yang jelek, dan lalu dikatakan khilafah Islamiyah ini ancaman buat NKRI. Kata siapa ancaman? Kata siapa? Dengarlah kembali. Rasul berkata, fase kelima ini khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia, dampaknya berdampak positif bagi seluruh bumi ini. Rahmat dan barokah wujudnya khilafah Islamiyah di Palestina, rahmatnya menyelimuti seluruh muka bumi. Tidak ada satupun wilayah di muka bumi ada bencana alamnya setelah khilafah Islamiyah diumumkan. Ya, setelah fase kelima ini, nggak ada bencana alam dimanapun, baik banjirnya, tsunami-nya, kemaraunya, gempanya, gunung meletus dan sebagainya, nggak ada. Dan juga di bumi ini tidak ada perang. Jangankan perang dua negara, perang dua kampung, dua orang manusia saja di fase kelima tidak akan ada pertempuran. Perkelahian bunuh-membunuh tidak akan terjadi. Rumah-rumah sakit juga sepi dan kosong. Orang-orang Allah kasih sehat. Binatang-binatang buas di dalam hutan Allah jinakkan sehingga mereka tidak sedikit pun membahayakan. Bayi-bayi kalian nanti akan bergelut dengan ular-ular gurun Sahara yang hitam dan mematikan. Ternyata ular itu tidak berbisa dan tidak akan menggigit. Bahkan domba yang tersesat dari rombongannya akan digiring oleh serigala-serigala liar dan dibawa bersatu kembali dengan rombongannya. Lalu serigala tersebut menyingkir dan kembali bergabung dengan komunitas mereka. Masya Allah. Wanita, kata Rasulullah, ini hadis semua yang saya sampaikan ini, bukan dongeng. Wanita akan berjalan kaki nanti seorang diri dari Hadramaut tanpa rombongan, tanpa muhram. Hadramaut itu di mana, Bu? Di mana? Yaman. Yaman. Jalan kaki nanti seorang diri ke Mekah. Ngapain? Melaksanakan ibadah haji. Dia melaksanakan manasik ibadah haji sempurna, lalu dia kembali pulang dengan jalan kaki seorang diri tanpa rombongan. Selamat dan aman seaman-amannya. Pada masa ini kata Rasulullah, tidak ada satupun orang miskin di muka bumi ini. Tidak ada satupun orang miskin. Jangankan mencari orang yang mau menerima zakat, hadiah pun
berupa emas 2 genggam telapak tangan ini, emas semua, dikasih hadiah tetangga-tetangga, menolak para tetangga. Sebab apa? Seluruhnya sudah makmur dan kaya raya. Fase kelima ini memang layak ditakuti. Atau yang ketakutan nggak tahu ini kali ya? Mungkin mereka nggak tahu. Padahal fase kelima ini barokahnya luar biasa. Nggak ada bencana, nggak ada kesusahan hidup, bahkan penjara-penjara kosong dan sepi. Nggak ada lagi orang yang menjadi orang jahat. Masya Allah, fase kelima ini bukan dongengan, bukan dongengan, ini hadis-hadisnya sahih. Lalu apa yang ditakuti di fase kelima? Yang takut itu 2 kemungkinan, dia nggak tahu informasi ini, atau yang kedua dia orang munafik, yang benci dengan kebangkitan Yesus. Nah sekarang dia benci nggak benci, fase kelima ini tetap akan muncul. Sama juga benci nggak benci penguasa kegelapan, matahari tetap akan terbit, betul tidak? Masa malam terus, mana ada cerita itu? Pasti ada terbit siang, habis gelap terbitlah siang. Apa tadi? Habis gelap terbitlah malam. Habis gelap terbitlah siang. Saya suka dengan kegelapan itu. Siapa kira-kira? Yang suka dengan malam dan suka dengan kegelapan itu siapa? Pasti biasanya identik dengan kejahatan, ya kan? Para penguasa kegelapan pasti yang paling takut ke matahari itu biasanya vampir, Dracula, Genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, sontoloyo. Ini orang-orang yang suka dengan kegelapan. Nah, yang dimaksud dengan kegelapan itu adalah fase keempat, ini kegelapan. Dan nanti akan berakhir dengan fase kelima. Umat Islam baru habis setelah fase kelima. Wahai hamba-hamba Allah, saya umumkan, sekali lagi saya katakan, khilafah Islamiyah tidak akan pernah ada di Yogyakarta, di Indonesia, tidak akan pernah ada. Hanya saja rahmat dan barokah daripada khilafah itu menyelimuti seluruh muka bumi. Syariat Islam yang akan memimpin seluruh dunia. Kalau begitu kan terancam Pancasila? Tidak. Pancasila 100% akan terlindungi dan terjaga oleh syariat Islam. Seluruh yang ada di Pancasila, baik itu dasar yang 5 sampai kepada jiwa yang terkandung dalamnya, Undang-Undang Dasar 45, akan terjaga dan terawat dengan sempurna di bawah khilafah Islamiyah. Jadi jangan khawatir, sekali lagi saya katakan, tetap wujud. Bahkan NKRI kembali rapat dan bersatu di bawah payung khilafah Islamiyah. Kita tidak akan pernah kehilangan bendera merah putih kita. Kita tidak akan pernah kehilangan Pancasila kita. Kita tidak akan pernah kehilangan NKRI kita. Kita tidak akan pernah kehilangan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh kekuasaan Islam yang mendunia yang berpusat di Palestina. Paham di sini? Paham di sini? Sampaikan kepada mereka, jangan khawatir kawan. Di Indonesia ini tidak akan pernah ada khilafah Islamnya, tetapi barokahnya nyampe ke Indonesia. Kebaikannya nyampe ke Indonesia. Selesai. Dah selesai, bubar kita lagi. Selesai pengajian kita. Ibarat Allah, saudara yang kami muliakan. Kalau begitu, nomor fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima ini bukan hal yang menakutkan. 1, 2, 3 sudah selesai, kelima menjadi impian yang akan kita jongkok ke depan. Hanya kita sedang ada di sini. Nah, ini masalah terberat. Bagaimana cara melindungi generasi dan anak-anak kita di fase keempat. Sebab fase ini bukan Islam yang memimpin dunia. Yang memimpin dunia sekarang adalah Amerika. Dulu Uni Soviet dan Amerika. Yang memimpin dunia saat ini adalah liberal, sekuler, komunisme. Ya, sekularisme yang memimpin dunia sekarang, bukan Islam. Maka pada masa ini, setan jin dan setan manusia memperbanyak calon-calon penghuni neraka sebanyak-banyaknya di fase keempat. Sementara fase kelima, kesempatan mereka memperbanyak calon neraka sudah tidak mungkin lagi. Islam dan kaum muslimin bahkan manusia sudah dijaga oleh khilafah Islamnya. Fase pertama, kedua, ketiga sudah ada pemerintah Islam yang meliputi dunia. Sulit memperbanyak calon penghuni neraka. Bagi setan jin, setan manusia, inilah peluang mereka memperbanyak calon penghuni neraka. Dan disinilah bekerja ayat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga seluruh keluargamu dari api neraka Allah. Baik, mari kita lihat di sini ya.
pada masa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi perintahkan adalah isbiru fa innahu la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kamu wajib bersabar, kamu wajib bertahan. Arti sabar itu adalah bertahan. Nanti akan datang suatu zaman kepada kalian. Zaman yang maksud Nabi itulah zaman fase keempat ya. Orang yang hidup pada zaman itu, hari-hari yang mereka lewati, hari-hari yang mereka jalani terasa lebih berat dari sehari-hari sebelumnya. Terus naik menanjak tajam ke atas ya, baru mulai turun sedikit ya, menuju fase kelima. Baik kaum muslimin, ujian yang kalian hadapi sangat berat. Hari yang kalian jalani sekarang lebih berat daripada sebelumnya, dan hari yang nanti akan datang lebih berat dari yang hari ini. Itu kuncinya. Tadi yang mendengarkan pengajian di masjid apa tadi? Di Saliman. Ada yang hadir tadi berapa orang? Coba angkat tangan. Ada yang hadir tadi di masjid sana? Enggak ada. Masya Allah. Enggak ada ya? Hanya satu orang dianggap enggak ada. Kalau begitu memang harus saya ulang lagi. Padahal kalau hadir tadi itu nyambung nih sebenarnya, nyambung. Tapi karena tadi nggak datang, terpaksa saya ulang lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Sebenarnya yang ideal itu macam roadshow ini pernah saya buat di Kalimantan ya, luar biasa. Hasilnya jalan raya pun nggak bisa muat lagi tempat. Kenapa? Kajian saya ini jadinya bersambung, berpindah masjid, tapi nyambung. Yang kajian ini nanti nyambungnya di masjid berikutnya. Lalu akhirnya kajian tempat berikutnya orang yang tadi di masjid ini gabung kemari. Yang di sini mereka menyimak sedikit ulangan. Saya akan ulangi 5-10 menit, kemudian saya masuk ke materi baru. Dinikmati oleh orang yang pagi tadi. Lalu yang siang ini nanti nyambungnya nanti malam, umpamanya maghrib ya. Lalu maghrib itu yang 2 jemaah ini gabung ke sana. Sampai kepada 8 masjid, Pak. Jalan-jalan raya penuh, ditutup seluruhnya. Kenapa? Mereka mengikuti perkembangan pengajian itu sampai tuntas. Kalau macam ini yang hadir sini nggak hadir ya. Saya ulang lagi. Ya. Dan ini sebenarnya tidak efektif untuk kita bisa menyempurnakan materi. Baik, fase keempat ini, fase di mana yang berkuasa bukan Islam, bahkan justru Islam dan kaum muslimin dizalimi, ditindas, diperlakukan secara semena-mena dan diperangi pada fase keempat ini. Sebanyak-banyak mungkin umat Nabi Muhammad digiring murtad, keluar dari agamanya dan dibawa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat semoga bisa menjadi ahli neraka jahanam, kekal di neraka selama-lamanya. Itu harapan setan jin dan setan manusia di fase keempat. Dan ujiannya terus naik. Ujian keimanan terus naik. Coba saya bertanya, tadi sudah saya tanyakan sebagian, mana yang lebih bobrok, akhlak anak-anak sekarang atau akhlak anak-anak 5, 10, 20 tahun yang lalu? Mana yang lebih bobrok akhlaknya? Sekarang ya, sepakat. Mana yang lebih berat, kehidupan dan perekonomian sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Mana yang lebih berat? Serius? Sepakat? Secara kondisi alam, musibah, bencana, dan termasuk juga kemarau, mana yang lebih parah, tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya? Kita terus mengalami, ini makin lama makin terus naik, kata Nabi, terus naik. Dan juga coba dinilai, Bapak Ibu yang kami muliakan, di segi pendidikan, mana yang lebih hancur, pendidikan model sekarang atau pendidikan beberapa tahun yang silam? Makin jelek kualitas pendidikan sekarang, betul? Coba nilai di segi politik, mana yang lebih ribut dan kacau, sekarang atau sebelumnya? Sekarang. Semua kita tahu itu. Pilpres 2014 kacau dan sangat tidak bernilai dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Merah. Iya. Dan Pilpres 2019 dibandingkan Pilpres 2014, rasanya gimana? Rasanya rasa TSMB. TS itu bukan teh susu, madu bercampur bersama, bukan itu ya. Baik, bagaimana kira-kira dengan Pilpres 2024 ke depan? Kalau menurut hadis Nabi, lebih buruk daripada sebelumnya. Dan saya tidak berharap akan lebih buruk.
Semoga solusi berikutnya ini sudah wujud. Amin. Sebab apa saya mengatakan demikian? Sebab ini analisa 15 negara-negara intelijen yang memiliki intelijen terbaik di muka bumi. Ada 15 negara besar dunia yang memiliki intelijen terkuat dan terbaik di dunia kumpul bareng Pak di New York pada bulan Februari tahun 2014. Pembicaraan mereka adalah membicarakan siapa pemimpin dunia tahun 2020-an ke atas. Dalam pertemuan mereka itu, ini diperakarsai oleh NIC, ya. Dalam pertemuan mereka itu dimunculkan 4 opsi yang akan memimpin dunia di atas tahun 2020. Yang pertama adalah masih Amerika Serikat. Yang kedua adalah China. Yang ketiga adalah mafia-mafia internasional, gangster berskala global yang punya jaringan global. Dan yang keempat adalah pemerintahan Islam berpola khilafah Islamiyah. Ini mereka kaji dan mereka punya kapasitas dalam mengkaji. Itu memang keahlian mereka dan merekalah yang memiliki dedikasi yang dapat dipercayai. Sekarang kajian mereka terhadap 4 opsi ini satu persatu mereka dalam. Satu, Amerika. Setelah itu mereka putuskan bersama-sama, Amerika tak mungkin memimpin dunia di atas tahun 2020 ke depan. Amerika tak mungkin. Alhamdulillah. Yang kedua, Cina. Segala potensi Cina dibahas, digali. Segala kekurangan Cina juga dibahas. Sepakat, mayoritas yang hadir sepakat mengatakan Cina tidak akan mampu memimpin dunia tahun 2020 ke atas. Lalu yang ketiga, mafia-mafia internasional, gangster-gangster global, ya, memiliki jaringan global. Dikaji tentang kemampuan teknologi mereka, kemampuan bisnis mereka, kemampuan jaringan segala macam yang dikaji, dan sepakat mereka mengatakan gangster tak mungkin bisa memimpin dunia. Maka yang keempat dikaji mulai dari sejarah sampai kepada substansi yang ada dalam khilafah Islamiyah, dikaji seluruhnya. Maka mayoritas yang hadir bulat mengatakan bahwa pemimpin dunia menggenggam nanti dunia di tahun 2020-an ke atas adalah khilafah Islamiyah. CIA atau CIA secara vulgar dan terang-terangan mengumumkan di majalah bergengsi Amerika Serikat, New York Times. Apa kata CIA? Yang akan memimpin dunia di atas tahun 2020 ke depan adalah khilafah Islamiyah. Jelas sekali bahasanya. KGB Rusia mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah nanti memimpin dunia adalah tahun 2025. Makanya saya katakan tadi, semoga 2024 itu sudah tidak ada lagi pilpres. Sudah tidak ada lagi pilpres. Tapi pemilihan ketika itu pemilihan yang benar-benar ideal, benar-benar sempurna, pemilihan yang pasti pas. Tidak ada kecurangan, tidak ada kejahatan, tidak ada pemborosan, tidak ada perkelahian, tidak ada, tetapi dipilih pas. Ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud nanti. Amin. Baik kaum muslimin, kita kembali ke topik kita, fase keempat. Jadi di fase ini kita sedang dikepung oleh apa? Oleh fitnah Duhaimah. Disinilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak kuat-kuat membentengi anak, keturunan dan keluarga, fitnah Duhaimah ini akan memakan akidah anak ibu bapak semuanya. Yang ditargetkan dalam fase keempat ini bukan hanya saja fisik yang rusak, bukan saja akhlak yang rusak, tetapi iman hilang dari dada. Dan proses pemurtadan itu disebut dengan fitnah Duhaimah. Apa itu fitnah Duhaimah? Fitnah Duhaimah yaitu ujian keimanan yang berlapis-lapis, seperti kegelapan malam yang berlapis-lapis. Belum lagi maghrib isya selesai, disambung langsung dengan dari jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6. Ini ibaratnya fitnah Duhaimah, berlapis-lapis ujian keimanan terjadi di fase keempat ini. Akibat banyaknya serangan dan ujian ini, banyak umat Nabi Muhammad yang filternya tak kuat, pelindungnya tidak kuat, yang dasarnya tidak kuat, mereka akan murtad, menjadi generasi yang murtad. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, apalagi anak-anak.
Wong sekelas bapak-bapak saja gugur, hancur, apalagi anak-anak, apalagi anak muda. Di fase keempat ini, kalau khilafah Islam yang pasti program apapun yang merusak akan dibendung dan ditahan. Pasti apapun yang membahayakan langsung disaring. Tapi di fase kelima malah diciptakan dan disebarkan secara membabi buta kepada seluruh umat manusia. Banyak yang akhirnya masuk dalam rangka fitnah Duhaimah. Siapa pengelola fitnah Duhaimah ini? The New World Order. Ya, siapa di belakang The New World Order? Illuminati dan Freemason. Inilah mereka yang bergerak di belakang The New World Order. Inti gerakan mereka mengarah pada fitnah Duhaimah, mengajak murtad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk lingkungan kita saja perhatikan, serangan fitnah Duhaimah ini masuk melalui pendidikan. Perhatikan bagaimana pendidikan diarahkan semakin lama semakin jahiliyah, semakin jauh dari agama. Bahkan di Indonesia sudah ada usulan, ide untuk menghilangkan pendidikan agama dari SD sampai perguruan. Inilah yang ada saja belum mampu menjadi filter karena masih sangat sedikitnya ya persentase pendidikan agama untuk anak-anak kita di sekolah. Ini malah mau dihilangkan dengan alasan inilah yang menyebabkan timbulnya radikalisme dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah. Dan melalui pendidikan anak-anak kita dan generasi kita dihantam dengan fitnah Duhaimah. Melalui pendidikan ini dirusak anak-anak kita. Mulai dari TK loh ya. Sekarang TK sudah ada pelajaran buku-buku yang harus diwaspadai. Masuk buku-buku pendangkalan akidah, buku-buku yang merusak, buku-buku yang mengajak membenci Islam, membenci dan meremehkan Islam, mengejek Allah, meniadakan. Buku-buku yang dicetak sekarang ini, pelajaran-pelajaran yang ada di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Coba perhatikan kemarin di perguruan tinggi sekelas pendidikan agama, ya, universitas seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Lihat apa yang dihasilkannya. Seks tanpa nikah sah. Ayat macam gini ini sebenarnya banyak di sana. Sehingga Hatullah Ahmad Jais dulu menulis buku IAN, tingkah Allah ikan Nabi. Di sana dibuat. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami benar-benar melihat pembusukan kepada karakter akidah dan Islam umat ini terjadi berawal dari pendidikan sekolah-sekolah. Jadi caranya bagaimana? Wahai ayah bunda, jika ayah bunda ingin selamatkan anak ayah bunda di fase keempat ini, solusinya cuma satu. Dari dini, dari awal anak wajib dimasukkan ke pendidikan Al-Quran. Dari dini, dari sejak usia segini, mulai masukkan ke pendidikan Al-Quran, berbasis Al-Quran. Kuta. Saya nggak mau tanggung ya, saya nggak mau tanggung. Kuta. Karena Nabi sendiri mengantisipasi para sahabat. Apa kata Nabi? Jangan belajar yang lain sampai kalian selesaikan dulu Al-Quran. Begitu doktrin Nabi kepada para sahabat. Pelajaran-pelajaran yang lama kalian bongkar dari kepala kalian, ganti dengan Al-Quran isinya. Maka dibongkar ulang oleh Rasulullah SAW. Bongkar mesin. Kali ini bongkar pemikiran yang lama, masukkan Al-Quran ke dalamnya. Anak-anak kita juga begitu di Kuta. Di Kuta sudah ada di Jogja kan? Saya berharap SD-SD banyak hendaknya. Ya, banyak hendaknya beralih kepada Kuta. Kuta itu langsung Rasulullah yang mendirikan. Rasulullah yang mendirikan Kuta. Sejak setelah selesai perang Badar, Rasul mendirikan sekolah namanya Kuta. Itu menampung anak-anak kecil kita sampai usia 12 tahun. Selesai Al-Quran mereka 30 juz, hafal oleh mereka Al-Quran, tahu mereka isi dan pesan-pesan penting dalam Al-Quran. Tamat SD, kualitasnya kualitas Kuta. Sama dengan yang tamatan S1 dari Timur Tengah, Masya Allah. Taman Kuta tamatan S1. Kenapa? Dia tahu tentang awan dengan informasi yang benar. Dia tahu tentang laut, dia tahu tentang tanah, dia tahu tentang udara. Karena informasinya lengkap dalam Al-Quran. Dia tahu tentang janin, dia tahu tentang rahim, dia tahu tentang lawan jenis, dia tahu semuanya ada dalam Al-Quran. Betul tidak? Jadi ketika Al-Quran tamat, maka semua alam semesta ini tamat sebenarnya. Tamat Kuta, dia tamatkan alam semesta ini dengan informasi yang benar. Masya Allah. Jadi maaf kalau saya agak ekstrim mengatakan, sekarang sebaiknya semua orang tua arahkan anak-anaknya kepada pendidikan yang full Al-Quran. Itu doktrin pertama. Yang kedua,
Setelah dia tamat kutab atau telah tamat SD Al-Quran, lanjutkan ke atas. Jadi maaf ya Bapak, saya tidak akan mengkritik pendidikan yang sudah terlanjur ada. Cuma saya menganjurkan siapapun orang tua yang ingin masukkan anaknya full Al-Quran dulu lah, full Al-Quran dulu, ya. Apalagi kita memprioritaskan gaya Rasul, itu ada dulu yang menjadi prioritas, ada, lalu Al-Quran. Di Al-Quran itu terbentuk iman dan akidah. Setelah itu selesai Pak, baru diajarkan dia masuk ke tingkat yang lebih tinggi, itu madrasah namanya. Tingkatan yang di atas namanya madrasah. Madrasah ini para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang mengadakannya. Madrasah ini apabila tamat di madrasah, itu tingkat SMP dan SMA loh Pak, umur 17 tahun, 18 tahun, anak tamat, dia sudah bisa sekaliber layak menjadi gubernur, layak menjadi menteri, layak menjadi panglima perang, layak memimpin sebuah negara. Masya Allah, ini tamatan madrasah. Dalam Islam itu cuma ada dua pendidikan, kutab dan madrasah. Jadi lingkungan itu sebenarnya seperti itu. Nah, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah pada fase ketiga, tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, sejak itu kutab dan madrasah dikubur hidup-hidup oleh rejim penguasa timur dan barat. Nggak boleh ada kutab, nggak boleh ada madrasah. Tapi bagaimanapun saja, tetaplah mutiara ini muncul kembali. Alhamdulillah, Ustadz Budi Azhari berjasa besar dalam melahirkan kembali kutab, memperkenalkan kembali kutab kepada khalayak masyarakat Indonesia. Itu Erdogan, alumni kutab itu. Jangan salah-salah, orang sekualitas itu alumni kutab. Dia belajar dengan kualitas madrasah. Lihat Salman, Raja Salman. Kalau orang nggak ditelikung oleh anaknya, lihat karakternya beliau. Itu alumni kutab itu. Selalu kalau alumni kutab ini melahirkan generasi yang agak hebat. Baik ya, di sini pendidikan saran saya begitu. Nanti sudah selesai anak kita Al-Quran dan tuntas, bahkan kita pun juga begitu. Kita harus mengulang kembali Pak, bongkar kembali semua masa lalu kita dan isi dengan Al-Quran. Jangan pernah ada satu pun di antara kita yang tidak bertekad ingin menyelesaikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya ingin tahu isinya apa aja sih, pesan-pesan Allah apa saja sih buat saya, apa yang harus saya lakukan, warna hidup, cara bersikap, cara bicara, pandangannya, semuanya sudah diwarnai oleh Al-Quran, sehingga diri kita menjadi Al-Quran yang berjalan. Dan lihat nanti prestasi Bapak akan menjadi prestasi para sahabat. Lihat nanti prestasi anak-anak Bapak akan menjadi prestasi pendiri negara. Masya Allah, luar biasa ini kaum muslimin. Jadi kembalilah kepada Al-Quran. Kemudian serangan kedua, fitnah Duhaimah. Jadi pendidikan sudah ada antisipasinya ya. Nah ini masalahnya yang saya perhatikan sekarang, anak-anak kita sekarang SD udah dicekokin dengan berbagai macam mata pelajaran. Mana kita muntah-muntah ya. Terlalu banyak mata pelajarannya. Apalah salahnya di masa-masa emasnya ini, murnikan yang dia terima dulu adalah yang dari wahyu langit. Biarkan dia bening di situ. Dan untuk yang paling berbahaya berikutnya adalah media. Ini melalui media kita diserang. Apalagi generasi kita, media, IT, informatika, benar-benar merusak nih Bapak Ibu. Apa ayah bunda sekalian? Coba lihat anak sekarang, untuk supaya dia diam, sering ayah bundanya memberikan handphone pada anaknya agar si anak diam. Saya kemarin pas baru pulang dari Masraya jam 12:30 malam, saya mampir di sebuah warung di tepi jalan. Anaknya yang kecil, usia segini, anaknya masih kecil, disuruh pegang HP, bapak ibunya melayani orang-orang yang belanja mie goreng, mie rebus, kopi apa semacamnya. Anaknya sibuk nonton film India segala macamnya, tapi tenang anaknya, ya. Supaya kemana-mana dikasih diam dengan itu. Di rumah juga sering, bapak ibu agar tidak terganggu oleh anaknya, agar anaknya tambah kemana-mana diberikan mainan game dan sebagainya. Dan lihat hasilnya. Fitnah dajjal terberat bagi generasi sekarang adalah handphone. Siapa yang ingin anaknya hancur, persilahkan, berikanlah anaknya handphone. Saya jamin 100% anaknya pasti hancur. Anaknya pasti rusak, anaknya pasti binasa, anaknya pasti kehilangan masa depan, anaknya pasti akan menjadi kecanduan yang lebih candu daripada narkoba. Sesungguhnya handphone ini sangat berbahaya buat anak-anak kita. Maaf, saya punya anak-anak 18 orang, anak saya, anak kandung.
Nggak perlu kaget, nggak perlu kaget. Saya mendapatkannya dengan cara halal kok. 18 harusnya bilang, oh keren, harusnya gitu. Kok kayak saya pendosa? Oh. 18 anak saya, alhamdulillah, yang besar-besar dengan izin dan yang Allah sudah pada habis Al-Quran. Yang besar-besarnya. Dan mereka tidak saya perkenalkan dengan handphone. Bagi kami di Minangkabau itu ada pepatah begini, sayang anak bapak tanihan, sayang kabini batinggan-tinggan. Ini di Minangkabau ya, tahu nggak bahasa Indonesia ini apa? Saya orang baik, terjemahkan. Sayang anak bapak tanihan artinya adalah kalau engkau memang sayang kepada anakmu, biar dia menangis. Dia minta handphone, tidak. Dia minta TV, tidak. Dia minta es, minum es, tidak. Apa yang membahayakan itu kita yang tahu. Kalau dia mau kita katakan tidak, dia nangis, biar nangis. Kita masukkan dia ke pesantren, dia nangis, dia mau seperti kawan yang bebas, kita katakan tidak, kita yang tahu. Jangan malah anak masih kecil, belum bisa diajak dialog, tapi sudah kita ajak berpikir, nah kamu nanti masuk pesantren, ya Allah mau. Aku mau macam kawan aku di sekolah anu, ya itu nggak ngerti, nggak usah minta pendapatnya. Nah kamu nanti masuk pesantren. Ayah ingin, ibu ingin kamu jadi anak yang soleh, anak yang telah berbakti bagi agama, bagi bangsa dan negara. Ayah, ibu ingin kamu jadi orang hebat nanti. Kamu di pesantren, anak pesantren yang sabar kamu menjadi hebat. Itu, jangan minta pendapat anak. Ya anak ikut kamu lah. Nanti di pesantren dia merengek, tempenya kayak kertas. Ya, ketika ibu bapak berkunjung ke anak di pesantren, tegar-tegarkan ini, walaupun pengen nangisnya, lihat tidur tempat tidur anak kita cuma di lantai, di rumah ada tempat tidurnya mewah, kita lihat anak tidur begitu. Bapak ibu ingin nangis, kalau ingin anaknya bertahan lama, jangan nangis depan anak. Tegarkan diri, ya, jangan nangis depan anak. Oh bagus nak, seperti inilah orang-orang besar itu dididik dari dulu. Kamu harus membiasakan seperti ini, walaupun di hati, gitu. Jangan sampai maafkan aku ya. Ini kepada bapak-bapak, diuji mana yang sabar, anak atau bapak ibu. Itu sebentar pengen jenguk anak, itu sebentar pengen ngeliat anak, ya nggak jadi. Biarkan anak di sana 2 bulan, 3 bulan nangis, mak mau pulang, pak mau pulang. Bilang kalau kau pulang kau tidur di luar. Begitu. Walaupun air mata mau mengalir, biarkan dia mengalir ke dalam. Jangan nampakkan di luar, sehingga anak kita melihat kita kejar. Pak, aku dipukul oleh guruku, pantatku sudah biru-biru. Katakan karena kau nakal. Patuhi gurumu, maka dia akan sayang padamu. Tak mungkin pantatmu dipukulnya. Iya pak, iya bu. Kayak gitu. Kalau ingin menjadi anak, biarkan anak menangis. Ibu, anak kita suka makan es nggak? Pasti suka. Ibu juga. Padahal di kitab Talbis Iblis yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu perangkap iblis, di halaman 260 terjemah bahasa Indonesianya, Rasulullah melarang keras agar umatnya jangan minum es. Lalu anak kita minta minum es. Mau es mana? Es apa itu? Yang Walls, yang apa mereknya macam-macam, Magnum, Aice itu apalah dan sebagainya. Katakan tidak nak, es itu berbahaya. Jelaskan kepada mereka apa bahayanya. Kecuali dia nangis sekali 2 kali, lalu dia tahu ke depan mak bapaknya tidak akan memberikan es, maka dia tidak minta lagi. Saya bukan ngomong aja ya, di rumah kami itu nggak ada TV bapak ibu. Alhamdulillah nggak ada TV. Dulu itu agar anak-anak nggak keluyuran ke tetangga nonton TV kesana kemari, kami diberikan TV. Tapi kami sadar itu pendidikan yang salah. Diedukasi anak-anak ini. Bahkan kemudian CD-CD yang udah terlanjur ada, kami suruh anak-anak yang langsung bakar. Dan anak paham kenapa mereka harus bakar. Akhirnya alhamdulillah rumahku steril. Alhamdulillah bapak ibu. Dan tahu ternyata anak-anak tetap hidup sehat tanpa kekurangan apa-apa. Mungkin bapak ibu khawatir anak kita nanti ketinggalan gaptek, apa istilahnya itu? Gagap teknologi, nanti ketinggalan informasi segala macamnya. Wahai ayah bunda, selesaikanlah fondasi iman, fondasi hidup anak kita terlebih dahulu. Kuatkan imannya, kuatkan Islamnya, kuatkan ilmunya. Setelah itu silakan ayah bunda masukkan anak kita ke sekolah IT. Silakan ahlikan anak kita di urusan
teknologi, mau masalah kedokteran, mau masalah otomotif, mau masalah elektro, mau masalah listrik, mau masalah apa saja silakan. Tapi Al-Qur'annya, sunnahnya, hadisnya, Islamnya bagaikan sosok ulama yang ahli di IT. Begitu Pak. Tekad masing-masing Bapak Ibu adalah anakku. Kualitasnya kualitas ulama, sementara kemampuan dunianya kemampuan Albert Einstein, kemampuan Al-Farabi, kemampuan Ibnu Sina, kemampuan memang begitu wahai hamba Allah. Jadikan anak-anak kita jauh dulu dari ini, jauh dulu. Belum berguna anak kita dengan ini, belum saatnya. Sekali lagi saya katakan biar mereka menangis, dan memang Bapak harus ikut mendukung Bu. Di depan anakku jangan asik handphone aja, jangan. Kalaupun akan pegang handphone depan anak, maka yang dibuka adalah Al-Quran, murat Al-Quran, biar anak mendengar. Ini enggak, si anak dekat kita, dia ingin bertanya pada kita sambil menjawab, ya, kamu banyak tanya kamu. Padahal dia sedang haus-hausnya mendapat informasi. Dia belajar melihat bagaimana kita gila dengan handphone. Maka dia menganggap handphone ini adalah teman sejati. Dulu anak ditinggal orang tua pada nangis guling-guling. Sekarang anak ditinggal orang tua nggak apa-apa, yang penting ditinggalkan handphone. Bahayanya zaman sekarang ya. Dulu anak tidak diajak bicara oleh orang tua, dia nyinyir. Sekarang anak diajak bicara oleh orang tua, dia yang ngamuk. Mami mengaku aja, saya lagi sibuk nih ya, main game dia. Wahai ayah bunda yang kami muliakan, anak-anak mahasiswa juga banyak terganggu oleh game online. Bahkan orang kantor terganggu dengan game online. Habis waktu kita. Demi Allah saya katakan, coba belajar dong. Kenapa? Tinggalkanlah handphone ini kira-kira 1 minggu aja, bisa hidup nggak? Bisa kan? Kenapa seperti nggak bisa hidup tanpa handphone? Tinggalnya sebentar, handphonenya kayak ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Ketinggalan sebentar, balik, tinggal. Tapi pernah nggak Al-Quran ketinggalan dia merasa gelisah? Nggak pernah. Suami curhat pada seorang ulama, Kiai, istri saya di malam hari wajahnya sering bercahaya. Di balik selimut nampak wajahnya bercahaya. Apa kata sang Kiai? Istrimu sedang online. Udah nggak perlu bagi istri mendampingi suami, bercengkerama dengan suami, ngobrol dengan suami, ya. Suami udah tidur, istri masih bercahaya wajahnya. Bukan apa-apa, lagi online, lagi berselancar dengan laki-laki lain. Hai, kamu lagi ngapain? Tengah malam, kamu lagi ngapain ke laki orang? Yang laki-laki apa lagi? Ini zaman gila kaum muslimin yang kami muliakan. Melalui pendidikan, melalui media, ya, lingkungan. Makanya kalau ingin selamat anak-anak kita, cara yang paling sempurna adalah masukkan anak-anak kita ke pesantren. Makanya saya kayaknya agak radikal menyampaikan. Di zaman fase kapan ini nggak ada solusi, tidak ada solusi. Bapak biarkan anak-anak ibu bapak di luar bermain-main, maka dia mempelajari bahasa-bahasa kotor dari kawan-kawannya. Dia belajar tentang seks yang belum saatnya umurnya mengetahui itu, tapi dia dapatkan dari kawan-kawannya. Tapi kalau masukkan dia ke pesantren yang menjaga etika, pesantren yang menjaga adab, pesantren yang memang ketat, pesantren yang memang betul mendidik dan mempersiapkan generasi. Pesantren macam itu masukkan anak kita. Taman SD masukkan cepat, taman SD masukkan. Jangan minta pendapat anak kita. Nah, kamu milih SMP atau ke pesantren, nak. Sekali lagi saya katakan jangan minta pendapat anak. Katakan kebaikan apa yang akan mereka dapatkan jika mereka masuk pesantren. Bahaya apa yang akan mereka dapatkan jika mereka ke SMP, bukan buruk nak masuk SMP, tapi zaman sekarang engkau akan selamat. Begitu. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, lingkungan benar-benar sangat menentukan. Seperti apa? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini disebut dengan bi'ah ya. Nabi berkata, kalau engkau ingin tahu seseorang, lihat lingkungannya bagaimana, kawannya siapa. Kalau ibu ingin tahu anak ibu macam mana, maka di lingkungan macam apa ibu letakkan anak ibu. Maaf ya Bu, di sekolah macam apa yang dimasukkan? Kalau masih sekolah umum Pak, afwan tidak. Kalau masih sekolah umum, bapak dan ibu membiarkan anak bapak ibu dihancurkan oleh fitnah jejaring masih dajjal di muka bumi ini. Mereka sudah punya pola yang sempurna untuk menghancurkan generasi melalui lingkungan yang sudah dirusak. Lingkungan yang steril, pesantren. Lingkungan yang steril adalah pesantren.
Bapak, Ibu yang kami muliakan, kami punya yayasan namanya Yayasan Al-Hufaz. Alhamdulillah Yayasan Al-Hufaz yang masukkan anaknya sekolah di situ adalah banyak anggota polisi, banyak anggota TNI, banyak anak-anak daripada anggota dewan, pada pedagang ekonomi menengah ke atas, dan juga banyak orang miskin masukkan anaknya ke dalam. Kenapa mereka masukkan anaknya ke dalam? Apa kata mereka? Masukkan anak kita ke sekolah Al-Hufaz. Karena nanti yang akan berubah bukan hanya anak kita saja, tapi kita sekeluarga pun akan berubah buatnya. Kami mendidik anak-anak betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Kami awasi mereka, adabnya, etikanya, akhlaknya, dan anak ini nantinya akan mendapat orang tuanya di rumah. Anak ini nanti yang akan, dan kami juga punya syarat kepada para orang tua yang ingin anaknya belajar di tempat kita kasih syarat. Kalau bapak ibu mau anaknya kami terima, maka bapak ibu harus mau komitmen. Kapanpun kami panggil untuk kami berikan pengajian, bapak ibu menerima. Dan hari ini kami pilih hari libur. Kalau bapak ibu tidak mau, maka kami tidak sudi menerima anak bapak ibu untuk kami didik. Kami ingin anak ayah bapak ibu kami ada di sini, dan isi ajaran itu mereka temukan prakteknya di rumah. Apalah kami ajarkan yang baik di rumah, dia temukan orang tuanya macam itu. Jadi Masya Allah, anak dididik di sekolah, orang tuanya di rumah mempraktekkan apa yang kita didik, maka klop pendidikan itu, Pak. Betul tidak? Maka pilihkan anak-anak kita ke sekolah yang macam itu, ke sekolah yang mendidik dari hati, yang memang ini merubah generasi, dan yang dididik bukan hanya anak tapi kedua orang tuanya juga. Sehingga banyak yang rata-rata daftarkan anak jilbab orang tuanya jilbab kejadian. Kadang-kadang hanya pakai selendang, tapi setelah dia masukkan anaknya, dia pakai berubah jilbabnya, jilbab helm yang sempit begitu, ngetat masuk ke dalam baju. Tapi makin terus lama-lama dia makin masukkan anaknya, alhamdulillah mulai berubah kepada jilbab yang standar syar'i, dan akhirnya jilbabnya dalam. Suaminya juga berubah, dari suaminya masih mau makan riba, masih sholatnya di rumah dan sebagainya, suaminya mengalami perubahan, suami istri mengalami perubahan gara-gara anaknya masuk. Karena itu syarat kita, dan carilah sekolah-sekolah yang memang mendidik anak mulai dari adab, memperhatikan lingkungan, dan kami sangat nyinyir kepada orang tua. Ayo bunda, jangan serahkan anakmu kepada HP. Itu kami serukan betul. Jangan serahkan anakmu kepada HP. Selama ini bahasa kita menyerahkan HP kepada anak. Terbalik, yang benar adalah bahasanya menyerahkan anak kepada HP. HP itu pintu gerbang setan yang paling efektif untuk merusak generasi. Saya ulang kembali, HP pintu gerbang setan yang paling efektif untuk merusak generasi. Bapak ibu benci sama anak, kasih mereka HP. Bapak ibu sayang sama anak, jangan mereka menangis, jangan berikan mereka HP. Bisa nggak? Ya Allah, ini anak SD, Pak, kelas 2, kelas 3 SD, HP itu yang canggih, HP Android, HP yang 4G dan sebagainya. Ya Allah, ya Allah, itu anak ya rusak bener. Sekarang ini ada anak berani mengatakan pada orang tuanya, coba ambil HP, aku bunuh diri. Dan kemarin pagi tadi saya lihat video yang beredar bagaimana dampak daripada handphone. Si anak berani mengatakan pada orang tuanya, kepada ibunya, al-kill, aku bunuh kau. Padahal si anaknya kecil, masih SD, sudah belajar dari kalimat al-kill, aku bunuh kau. Kaget si ibunya mendengarkan itu. Dan ini adalah pembuktian bahwa sesungguhnya hipnotis dajjal yang paling jahat sebelum dajjal yang muncul di akhir zaman ini adalah melalui media handphone. Jangan ada TV di rumah. Ustaz, kami perlu berita tanpa ada TV. Kalau berita sekarang, tak perlu kita TV. Betul tidak? TV tipu-tipu banyak sekarang ini. Nggak perlu kita tahu bahwa media-media yang ada dipegang oleh kaki tangan antek-antek dajjal. Lalu berita apa yang kita dengarkan? Kalau perlu handphone, jangan di depan anak main handphone. Kalau perlu main handphone di depan anak, Al-Quran yang sedang kita dengar. Masya Allah. Wahai Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, melalui makanan, melalui obat-obatan medis, ini juga hati-hati, dan melalui makanan dan minuman. Ya, udah penuh dah. Papan tulis kita memang besar sekali, bisanya cuma segini.
Di sini ada seni dan budaya. Lihat anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita SD sudah dikenalkan dengan seks dan diperkenalkan dengan LGBT, diperkenalkan dengan seksual, diperkenalkan dengan kekerasan seksual dan sebagainya. Sudah banyak jadi korban sekarang ini kaum muslimin. Maaf kalau kita bicara dari makanan dan minuman, dari obat-obatan dan medis, kita diserang dari berbagai penjuru mata angin. Solusinya apa? Di akhir zaman ini perintah Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, totalkanlah kamu, masukkan diri kamu, hidup kamu ke dalam Islam ini. Apa yang enggak lengkap dalam Islam? Dalam Islam lengkap semua. Makanan yang berkualitas, yang baik dan sehat, Islam mengajarkan. Kemudian obat-obatan yang benar, obat-obatan yang sehat. Maaf Bapak Ibu, Bapak Ibu, tahun 2012 Ikatan Dokter Muslim Indonesia pernah memasukkan surat resmi ke DPR RI. Isi suratnya adalah bahwa ternyata banyak obat-obatan yang masuk ke Indonesia, lebih dari 96% tidak halal untuk umat Islam. Obat-obatan yang masuk dari luar. Maka adalah sangat penting dan layak kita dari dalam negeri memproduksi sendiri obatan yang halal, yang sehat bagi umat Islam khususnya. Ternyata tidak digubris Bapak Ibu, dan ini beredar di mana-mana. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sementara dalam Islam ada obat-obatan yang dijamin oleh Allah pasti menyembuhkan. Masalahnya kita selama ini nggak benar cara mengkonsumsinya, baik minyak zaitunnya, basodanya, madunya, bekamnya, segala macamnya. Contoh tadi diceritakan tentang madu ya. Ya, mana madunya? Katanya Ustaz Zul akan praktekkan. Mana madu? Nah, kan nggak ada kan? Tahu nggak Bapak Ibu? Contoh, Allah berfirman tentang madu ya, tentang madu. Menyembuhkan sekalian penyakit. Madu itu adalah syifa, bukan dawa. Dawa itu artinya adalah obat. Likulli da'in dawa. Seluruh penyakit ada obatnya. Sementara syifa bukan obat. Kalau obat harus cocok-cocokan. Ini penyakitnya, ini obatnya. Kalau ketemu, maka baru sembuh penyakit itu. Tapi kalau syifa, apapun penyakitnya pasti sembuh oleh syifa. Sementara madu disebut oleh Allah dalam Al-Quran syifa. Ibu sakitnya apa? Mah, diabetes, asam urat, kolesterol atau apa? Jika ketemu madu yang benar, jika ketemu madu yang asli, madu yang murni, pasti sembuh. Tapi cara minumnya seperti diajarkan Rasulullah. Cara minumnya gimana? Nah, ini anggaplah ini madu. Pernah nggak minum madu sebanyaknya? Nggak pernah. Saya sudah lebih 14 tahun minum madu seperti ini. Mati nggak saya? Asal saya mulai merasakan yang nggak benar di badan, bagi saya nggak begitu cemas lagi. Apapun penyakitnya, terasa apapun badan, tinggal minum saja madu, banyakkan saja dosisnya. Seorang sahabat datang pada Nabi bercerita, ya Rasulullah, si fulan lagi sakit keras. Kata Nabi, minumkan dia obat. Setelah diminumkan dia madu. Setelah itu datang balik pada Rasul, ya Rasul, sudah diminumkan tadi madu. Awas ya kalimatnya, minumkan dia madu, bukan air yang dikasih madu. Madu betul yang diminumkan. Lalu datang lagi, ya Rasulullah, masih sakit ya Rasul, tambahkan lagi madunya, kata Rasul. Berarti dosis tadi masih sedikit, tambahkan lagi. Setelah dikasih minum kali yang kedua, datang lagi dia, ya Rasulullah, dia masih sakit, tambahkan lagi madu, kata Rasulullah. Tambahkan lagi madu. Setelah itu, setelah kali ketiga, datang lagi dia, ya Rasulullah, laqad syufiya, alhamdulillah, dia sudah sembuh ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah? Allah tak mungkin berdusta. Allah tak mungkin berdusta. Madu ini kalau mau cepat sembuh, minum yang benar. Cara minum yang benarnya adalah madunya yang diminum. Sayang ya, ini air putih. Kalau ini madu, saya buktikan pada Bapak Ibu bagaimana saya meminumnya sampai habis. Ada bahayanya sama saya? Enggak ada. Ada risikonya? Ada. Apa? Tambah kuat. Tambah kuat, tambah sehat. Alhamdulillah, 18 anak. Saya bisa angkat anak, 2 orang sini, 2 orang sini. Dan kita bisa pacu lagi. Iya, alhamdulillah saya begini-begini, usia udah 46 tahun, bisa menunggang kuda.
jarak puluhan kilometer itu menunggang kuda, padahal di atas kuda itu 10 menit aja sama dengan lari 1 jam tanpa berhenti, capeknya. Masya Allah. Lihat enggak Mahathir Muhammad, cara berjalannya bagaimana? Mahathir Muhammad usia 93 tahun beliau, cara berjalannya kan tegak. Cara berjalannya enggak ada begini, padahal usianya sudah 93 tahun. Dari mana beliau? Ternyata dalam 1 minggu itu dia di atas kuda sebanyak 3 kali, dan 1 kali berjalan kuda itu lebih dari 30 km. Ini Mahathir Muhammad. 1 minggu itu 3 kali di atas kuda. Kalau di atas kuda itu kan begini berdirinya. Ya, ini memegang, berdirinya begini. Dada wajib pusung, ya, baru jangan dikepusung pula. Baru dikepuskan. Nah, begitu. Ini naik kuda, lihat punggung dan pinggang kita. Gagah kan, maco kelihatan kan? Hiya, hiya. Begitu kaum muslimin di atas kuda, beda dengan di atas motor. Coba aja. Jadi undang, bengkok. Motor itu bukan olahraganya orang muslim, tapi olahraganya orang muslim adalah kuda, maco, gaya, gagah, dan berwibawa. Begitu. Nah ini bisalah kita. Ayahanda saya 107 tahun, Mas Mul. 107 tahun ayah umur Buya kan. Kalau hijriahnya 111 tahun. 111 tahun ayah saya. Jalannya lebih cepat daripada saya. Baca Quran tanpa pakai kacamata. Al-Qurannya kecil lagi. Pendengarannya nyaring. Ini nikmat dari Allah semua untuk beliau ya. Pendengarannya nyaring. Ngomongnya, bicara tentang dunianya, bicara tentang bisnis, lancar. Masya Allah ya. Dan cita-citanya ada satu saja, meninggal di tanah suci. Borosnya beliau untuk sedekah dan infak itu Masya Allah. Padahal beliau hobinya dagang. Masih tuanya masih hobi dagang. Kemana saya bawa pasti dia dagang. Apa kelebihan beliau yang tercinta? Beliau hobi baca Quran. Beliau tidak pernah mau melepaskan Quran dari tangannya. Quran itu udah lecek Pak di tangan Buya itu. Di rumah ada Al-Quran baru. Sudah ada halaman-halamannya nih. Yang Al-Quran ini ada halaman yang dibaca. Nanti beliau akan tamatkan dalam 1 bulan itu bisa kali 3 kali atau 4 kali khatam dalam 1 bulan. Karena Al-Qurannya beda-beda. Yang satu di bawahnya nggak pernah lepas. Sementara sekarang baru saya tahu Al-Quran itu mengandung energi nano ketika memegangnya. Energi nano itu, teknologi nano, kalau kita pegang, seluruh tubuh kita ini akan mengalami peremajaan. Hanya megang aja, Masya Allah. Coba bedakan dengan megang setan gepengnya. Coba bedakan. Ketika kita pegang, radiasinya mulai mengenai kita, ya kan? Coba pegang ini, melemah Pak. Melemah, sudah bergantungan ini lemah ini. Tapi pegang Al-Quran, sudah bergantungan akan kuat. Kaum muslimin, itulah barokahnya Al-Quran. Makanya kemana-mana ini jangan masuk kemari. Ini radiasinya bahaya loh Pak. Tulangnya jadi payah. Alat vitalnya juga menjadi berkendala. Taruh di sini yang paling berbahaya nih. Taruh di sini. Benda nih. Kalau perlu, kalau nggak dipakai kan, nggak dipakai, matiin. Atau pakai mode pesawat supaya sinyalnya tidak membahayakan. Taruh di tas. Saya bukan hanya ngomong ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini entah pengajian entah apa sekarang namanya. Ini bagi saya agak unik yang Tuhan ini. Mestinya kajian saya fokus, ini kajian saya sudah global warming. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah jelas oleh kita kunci penyelamat akhir zaman ini adalah larikanlah dirimu dan keluargamu ke dalam Islam yang kafah. Stop, tidak ada lagi teori yang lain. Tidak ada urusan yang tidak ada dibahas oleh Islam. Urusan makanan, obat-obatan, pendidikan. Pendidikan yang terbaik tetap pendidikan Islam. Ekonomi yang terbaik tetap ekonomi Islam. Obat-obatan terbaik tetap obat-obatan Islam. Makan minum yang terbaik tetap yang ala Islam dan dari Islam. Apapun saja, Islamlah yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jangan coba-coba mencari hebat, mencari kuat, mencari perkasa, mencari jaya, tapi tidak dengan Islam. Tidak akan pernah, melainkan Allah hinakan dia. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita adalah suatu kaum
yang dengan Islam Allah telah memuliakan kita. Ini ucapan ini dikatakan oleh Umar bin Khattab, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dan ucapan ini diulang-ulangi oleh Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki sekarang mengulang-ulangi kalimat ini. Ini penutup dari saya ya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum, suatu bangsa yang dengan Islam Allah telah kuatkan kita, dengan Islam Allah telah tinggikan kita, dengan Islam Allah telah jayakan kita. Famaka batabaina al-izzata bihairi Islam. Maka siapa yang mencari ketinggian, kejayaan, kekuatan, kekuasaan bihairi Islam, tidak lagi dengan Islam, kita cari dengan cara barat, dengan cara timur, dari PBB, dari Profesor Anu, dari Doktor Anu, tidak lagi dengan cara Islam. Allah akan hinakan kita. Udah, ini kunci sudah. Kalau Bapak Ibu ingin selamat ya bersama ini, kembali kepada Islam. Seluruh keluarga bawa ke dalam Islam. Seluruh keluarga bawa mereka kepada Islam. Membawa mereka kepada Islam artinya jadikan Al-Quran adalah ruh keluarga. Jadilah setiap kita Al-Quran yang berjalan. Jadilah sunnah Rasulullah SAW, fanatik kita dengan sunnah Nabi. Selesai Pak, insya Allah lan tadillu abada. Selama-lamanya kamu tidak akan bisa sesat, dan tidak ada yang akan menyesatkan kamu selama-lamanya. Semoga bermanfaat semua yang saya sampaikan, dan banyak tergelinciran lidah, kesalahan bahasa, mohon maaf. Sekali lagi saya katakan, jarang saya ceramahnya kayak gini, yang tak kemana-mana. Tetapi mudah-mudahan banyak pesan-pesan yang memiliki hikmah dan manfaat yang besar. Ada manfaatnya nggak kira-kira ceramahnya? Alhamdulillah. Semoga Allah ampuni saya. Baik Bapak Ibu, ini kitab ini ada di luar tentang masalah akhir zaman. Oh, tidak ada. Baik, barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa. Baik. Ada tanya jawab? Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Walaupun gak fokus ke pengajian, cuman masya Allah ini sangat manfaat untuk pendidikan anak kita, keluarga kita di akhir zaman. Semoga apa yang telah beliau sampaikan mampu membawa keluarga kita istiqomah dan terhindar fitnah dari fitnah akhir zaman. Allahumma amin. Akan ada tanya jawab, masih ada waktu sampai jam 11. Silahkan bagi ibu-ibu, silahkan bisa ditulis saja. Bagi yang ikhwan mungkin bisa langsung bertanya. Dua dulu ya, dua dulu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Buat ibu, silahkan bisa langsung disampaikan ke Mas Nabila. Amin. Satu, dua, ya. Silahkan. Yang itu dulu yang saya mohon maaf. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan dari Sayikan Sleman, Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, khilafah itu kan runtuh tahun 1924 ya Ustaz. Kalau tidak salah untuk hijriahnya saya lupa, mungkin bedanya sekitar 2 tahun ya. Dan yang saya ketahui itu fase kebangkitan Islam itu setiap 100 tahun ya Ustaz. Nah, kalau 100 tahun berarti harusnya kita di sekitar 2024 ya kalau salah Ustaz. Itu kalau mengikuti Masehi ya. Kalau mengikuti Hijriah harusnya kalau perhitungan saya itu sekitar 2022 Ustaz. Adakah tanda-tandanya Ustaz untuk mendekati 2022 atau 2024 ini? Seperti itu saja sih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kedua, yang kawan sudah ada dulu. Silakan dikumpulkan di depan ke panitia dari Harold Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ya yang saya ingin tanyakan mengenai akhir zaman ini Ustaz. Sebenarnya ada dua yang ingin saya tanyakan. Ya, yang pertama Ustaz, apakah boleh Ustaz saya atau kami ini mengharapkan agar Imam Mahdi ini cepat dibaiat, agar umat Islam ini keluar dari penderitaan yang sangat keji Ustaz. Lalu yang kedua, saya dapat info kalau Ustaz kemarin habis dari Palestina
dan habis dari melihat Danau Tiberias. Apa kabar sekarang Danau Tiberias, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, 2 pertanyaan dulu Ustaz, silahkan dijawab. Ya. Pertama, masalah kekhalifahan. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, Islam itu naik selama 700 tahun dan Islam akan turun selama 700 tahun. 700 naik, 700 turun, 1400. Yang dimaksud Nabi pasti hitungan tahun Hijriah, tahun Islam, ya. Sekarang sudah 1441. Artinya sudah 41 tahun. Saya ulangi hadisnya, Islam naik selama 700 tahun, Islam akan turun selama 700 tahun, dan akan naik kembali. Tidak ada yang mampu menghentikan naiknya Islam. Berarti sejak tahun 1400 Islam sedang bergerak lagi menuju naik sampai sekarang. Berarti sudah 41 tahun Islam kembali naik. Kalau kita sejajarkan 1440, kita tarik ke belakang, diambil tahun Masehinya 1979. Pas itu 1440. Sejak 1979 Islam kembali bergerak naik. Naiknya ini berat, tapi tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam ini. Makanya Barat sangat paham bahwa Islamlah yang akan memimpin dunia kembali. Mereka sangat paham. Gelagat-gelagat kebangkitan Islam itu nampak daripada kebangkitan umatnya. Nampak sekali. Coba lihat sekarang. Apakah saudara mau bersaksi? Anak-anak muda sekarang pada banyak sadar nggak? Banyak yang taat. Kalau dulu menghuni masjid hanya tua-tua udah bau tanah, udah mau mati besok, baru ngisi masjid. Sekarang alhamdulillah yang ngisi masjid pengajian macam gini nih Pak, anak-anak muda. Ada yang nyelip 1-2 yang tua-tua kelihatan muda sekarang. Ya Bu ya, lihat wanita-wanita muslimah kita berpakaian rapi begini. Ini ramenya sekarang 5 tahun belakangan ini, Masya Allah. Ya, kemudian penghafal-penghafal Quran bermunculan di seantero dunia. Orang-orang alim-alim bermunculan, semangat untuk menuju kepada kebangkitan Islam itu bergelora di seluruh dunia. Makanya kebaca oleh PBB, kebaca oleh negara besar bahwa yang akan memimpin dunia ke depan adalah Islam. Nah, ada orang-orang yang nggak senang, padahal dia Muslim loh, kalau Islam memimpin dunia. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang munafik itu sangat tidak senang kalau Islam ini yang kembali bangkit. Berarti orang munafik itu dah. Kalau ada orang-orang yang nggak senang Islam yang menang, yang jaya, yang bangkit, maka jelas dia adalah orang Terus tadi disebutkan tahunnya. Apa ada nggak kira-kira tanda bahwa Islam ini jaya kembali? Tanda-tandanya ada. Apa itu? Jangan kaget ya. Tanda-tandanya ketika musuh-musuh Islam semakin brutal dan jahat. Tanda-tandanya itu. Ketika umat Islam hampir tak berkutik. Itu tanda-tandanya. Kok aneh ya Ustaz? Ya kayak gitu sejarahnya. Saat Nabi Musa dan Bani Israel udah nggak tahu lagi mau kemana. Di depan buntu Laut Merah, di belakang Fir'aun yang akan mencincang membunuh. Mau kemana nggak tahu lagi. Disitulah Allah tenggelamkan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Terbalik langsung keadaan. Musa dan Bani Israel lah yang menjadi pewaris bumi. Contoh. Yang kedua, Nabi Muhammad udah nggak tahu langkah apa yang mau dibuat. Mereka diembargo 3 tahun berturut-turut. Tidak sedikit sahabat yang meninggal dunia. Bahkan Bunda Khadijah, istri kandung beliau, istri tercinta beliau, meninggal dunia dalam embargo tersebut. Paman sebagai tiang tulang punggung dakwahnya meninggal dunia dalam embargo tersebut. Banyak anak-anak sahabat yang bergelimpangan meninggal. Betul-betul mematikan embargo itu. 3 tahun di Mekah, nggak tahu mau kemana. Allah langsung berikan solusi. Solusi ini menjadikan Nabi langsung berkuasa dan para sahabat menjadi kuat dan Mekah dikalahkan. Kan begitu. Jadi apa tanda-tanda bahwa Islam akan menang? Tanda-tandanya ketika umat Islam makin tidak berkutik, ketika musuh Islam makin jahat. Itu tandanya. Coba lihat fase keempat. Makin memuncak. Mendadak langsung menyusul fase kelima.
Memang itu syaratnya. Permintaan Nabi, bersabarlah kamu. Kan itu permintaan tadi. Perintah Nabi, isbiru, kamu bersabarlah. Ibarat kita di atas batang pohon, anginnya begitu kencang. Anginnya kencang. Pegang yang kuat batang pohon itu. Pegang yang kuat. Jangan sebelah tangan pakai ngantuk-ngantuk lagi. Biar nggak jatuh. Banyak berjatuhan di fase keempat ini, banyak berjatuhan. Jadi pegang yang erat Islam ini. Kal qabid al jumrah, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Walaupun tangan terasa terbakar dan haus, sabarlah, sabarlah, jangan lepaskan. Kalau lepaskan, Islam lepas dari dirimu. Engkau tahan, engkaulah manusia terbaik yang nilai kualitas pahalamu di mata Allah setara dengan 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Jadi permintaan Nabi di masa ini pas kepada dengan bersabarlah. Kau masukkan kemana anakmu? Ke pesantren. Baiklah, ke pesantren. Mau jadi apa anak kau nanti? Biar sabarlah dengan cemehan orang yang cemeh. Sabarlah. Kita lihat aja nanti anak siapa yang paling baik, anak siapa yang paling berprestasi, anak siapa yang paling soleh, anak siapa yang paling dibanggakan nanti. Lihat, anak ini menjadi pecandu narkoba, menjadi morfinis, menjadi seorang penjahat dan sebagainya. Sementara anak kita menjadi manusia yang paling berguna di tengah masyarakat, santun kepada kita dan mahal harganya. Masya Allah. Kita lihat aja nanti. Sekarang ini sabarlah. Orang mencemeh itu biar aja. Orang yang mengatakan kita intoleran, orang yang mengatakan kita radikal, orang yang mengatakan kita teroris, biarin. Kita lihat aja nanti. Kita bersabar. Kita tidak akan jatuh oleh kata-kata mereka. Apa kau tuh pakai jilbab macam kemah berjalan? Begitu bahasa biar Pak. Nggak apa-apa. Ini saudaraku yang pakai jenggot ini kan teroris dibilangnya nih. Pakai jenggot asal lewat kita mbeh katanya. Yang kambing dia atau kita? Yang bebek kan dia. Udah biarin. Begitu aja. Saudaraku, sabarlah. Pada masa itu kalian bersabarlah. Oke. Pertanyaan tadi yang di sana apa tadi ya? Imam Mahdi. Kenapa nggak sekarang aja kita baiat? Saudaraku, kalau saya tahu Imam Mahdi di mana, sekarang saya langsung lari ke dia. Masalahnya saya nggak tahu Imam Mahdi itu di mana sekarang. Kalau saya tahu, saya tinggalkan antum di sini. Saya duluan ke sana. Saya bisa bahasa Arab, mumpung badan masih kuat. Ya, saya ngerti selebulu Arab. Masalahnya saya kan nggak tahu. Saya hanya ditugaskan menyampaikan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu yang boleh dikatakan 95-96% tanda-tanda itu udah ada sekarang. Berarti sebentar lagi insya Allah. Antum nggak sabar ya? Kan itu perintah Nabi tadi, bersabarlah kamu. Kan katanya tadi udah nggak kuat dizalimi. Perintah Nabi adalah bersabarlah. Memang sejauh mana sih antum dibangkrutkan nggak? Harta antum dirampas nggak? Nyawa antum udah diterbangkan nggak? Udah pernah dibelah nggak kepalanya? Belum kan? Sabarlah, kan belum diapa-apain juga kok. Nanti datang waktunya insya Allah Ta'ala. Ya. Yang terakhir kabar terbaru dunia Islam, Ya. Palestina dan Nigeria. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, saya kemarin sholat Idul Adha-nya di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, bersama istriku yang tercinta. Alhamdulillah, 10 hari pulang pergi. Yordania, Palestina, Israel, dan Mesir. Alhamdulillah, berkesan perjalanan. Apalagi dapat travel yang luar biasa baiknya travel itu. Kita tenang, kita dibuat yang nyaman, dan kita dilindungi dari bahaya-bahaya yang mereka tahu titik-titiknya. Mereka juga hindarkan kita jangan sampai dapat hotel yang bukan muslim yang punya, jangan sampai belanja ke toko yang bukan muslim. Mereka betul-betul jaga kita agar kita jangan sampai melakukan hal yang membahayakan kita. Alhamdulillah, Allah kasih kami travel yang bagus. Insyaallah kaum muslimin, beritanya tentang Danau Tiberias sekarang ini seperti yang saya gambarkan. Memang ada kenaikan sedikit debit airnya karena sebelumnya Danau Tiberias ini sumber kehidupan dan air untuk bangsa Yahudi di Israel, ya. Tapi sejak mereka sudah mengalihkan, ketika air Danau Tiberias sudah melewati garis merah dan sampai di garis hitam, makin berbahaya, debitnya makin sangat sedikit. Mereka mengalihkan air untuk bangsa Yahudi sekaranglah air laut yang mereka suling, sehingga Danau Tiberias dibiarkan nggak kepake lagi, hanya dipakai untuk irigasi sedikit.
Sementara kemarin terjadi hujan yang sangat lebat, maka naiklah debit air di Delta Rias, naik. Tetapi kata warga Palestina di sana, ini tetap jauh daripada yang seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mata air Zuhar dalam hadis Sahih Muslim, tanda Dajjal itu lepas kalau mata air itu kering. Mata air ini sudah 2 tahun yang lalu tidak berair satu tetes pun sampai sekarang. Mata air Zuhar, pertanda Dajjal itu sudah lepas. Yang ketiga adalah kebun kurma di Baisan. Nah, kemarin itu saya nggak yakin kalau saya dibawa itu ke Baisan. Yang saya tahu Baisan itu adalah perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Sementara yang kebun kurma Baisan kata guide saya itu dekat dengan Danau Tiberias. Nah, saya nggak percaya ini. Saya nggak percaya. Pasti bukan ini yang disebut dengan kebun kurma Baisan. Informasi yang saya dengar, kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Sementara itu buahnya lebat. Apa ingin nyenang-nyenangin hati saya? Nggak tahu dia kali ya. Kalau saya Ustaz Akhir Zaman. Dia katakan ini kebun kurma. Kata saya, enggak, ini bukan kebun kurma. Dia pandai pula bahasa Indonesia. Iya, ini kebun kurma. Iya, memang ini kebun kurma. Tapi yang di Baisan itu bukan ini, saya bilang. Dia diam. Ya sudah, kalau begitu diam berarti memang bukan. Baik, kaum muslimin yang memuliakan, itu ya. Dan kondisi sekarang, alhamdulillah, Israel telah mendapatkan Yerusalem secara jahat dan zalim sebagai ibu kota mereka, dengan mulut si sumbar besar yang berambut pirang, Donald Bebek. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Berarti tak lama lagi insya Allah Ta'ala Baitul Maqdis Palestina akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terkuat yang akan datang nanti membebaskan Palestina. Syaratnya Baitul Maqdis kembali dijajah oleh musuh Allah dan musuhku, kata Rasul. Barulah nanti Baitul Maqdis dibebaskan, dan saat itulah khilafah Islamiyah nanti diumumkan di Baitul Maqdis Palestina. Dan saat itu Palestina akan menjadi negeri yang teraman, negeri yang paling tenang. Dan saat itu Madinah Al-Munawwarah sedang kacau-kacaunya, Makkah sedang kacau-kacaunya, dan kekacauan Makkah Madinah sudah nampak di ujung tanduk sekarang. 3 orang calon raja, dan mereka pegang urusan militer, kekuasaan dan kekayaan sekarang di Arab Saudi. Nunggu Raja Salman meninggal aja. Udah meninggal Raja Salman, nanti mereka akan kelahi, lalu kekacauan pun terjadi. Dan Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan ada tahun di mana umatku tidak bisa melaksanakan haji dan umrah. Kenapa? Karena keamanan tidak terjamin di sana. Dan saat itu kata Nabi, negeri yang paling aman adalah Palestina. Sekarang ini anjuran saya kepada kita semua yang udah biasa umrah Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah. Saya sarankan ke depan berazamlah untuk berangkat ke Palestina. InsyaAllah aman gak Ustaz? Dijamin aman dengan izin Allah. Selama kita udah dikasih visa oleh Israel, selama mereka udah kasih visa kepada kita, maka kita akan mereka jaga situ. Mereka nggak akan berani macam-macam dengan kita, dengan izin Allah lah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau visa kita nggak keluar, berarti mereka sudah melihat kita ini ada sesuatu yang mereka curigai. Udah, kalau visa sudah ada, InsyaAllah kita akan Allah izinkan masuk ke dalam. Baik. Perkelahian yang terjadi kemarin pas hari Idul Adha itu, kami memang sedang ada di sana. Ini salah satu contoh ya. Kami orang-orang asing, pendatang, penziarah, disuruh keluar dulu. Setelah keluar baru mereka kelahi antara Yahudi dengan Israel. Baru mereka kelahi. Jadi mereka pastikan kita nggak ada di dalam. Ya, cukup. Oke. Masih ada 3 menit. Jadi saya rangkum saja pertanyaannya terkait pendidikan tadi, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan terkait pendidikan saya rangkum. Saya guru SD di SD negeri, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan untuk berperan dalam mendidik anak-anak di akhir zaman kalau sudah terlanjur menjadi seorang guru? Dan juga apa langkah kami untuk berkecimpung di sekolah Islam yang tadi negeri, yang ini sekolah Islam tapi sudah bercampur dengan kurikulum dinas? Nggak apa-apa Bu, orang yang sudah terlanjur menjadi guru, pekerjaan guru itu mulia. Apapun yang ibu ajar, ibu ngajar matematika, ibu ngajar apa saja, yang penting masukkan nilai-nilai Islami dalam pelajaran ibu. Nggak usah pula keluar habis dengarkan ceramah ini keluar mau ngajar di Kutab. Kutab itu punya standar untuk menjadi gurunya. Nah ibu sudah ngajar, sudah ada peluangnya, ya. Atau dengarkan ceramah saya langsung resign. Akhirnya pengajian saya dikatakan pengajian sesat nanti. Baik ya, tetap aja ngajar, pekerjaan ibu sudah mulia. Sekali lagi saya katakan, masukkan nilai-nilai agama setiap ibu ngajar kepada anak-anak didik kita. Itu boleh. Berikutnya, bagaimana agar kompak suami dan istri dalam mendidik anak satu visi, Ustaz? Ini yang saya perhatikan, bapak-bapak jarang mau diajak kompak.
Kalau sekolah minta agar bapak ibu yang datang ke sekolah, pasti bapak ngirim ibu terus. Betul tidak? Betul. Betul bu? Makanya anak nggak jadi bu. Pak, kewajiban mendidik anak dalam Islam bukan pada istri. Dengarkan saya bersaksi. Demi Allah, kewajiban mendidik anak adalah pada bapak. Bapak rektornya, bapak kepala sekolahnya, bapak gurunya. Adapun istri hanya asisten. Kalau nggak ada bapak, power yang ada pada bapak itu diperlukan oleh anak. Anak akan bawa lewat kalau hanya ibu. Anak akan manja, cemen, cengeng, dan tidak akan terbutuh kalau hanya ibu. Adanya bapak. Jadi kalau bapak diminta datang oleh pihak sekolah, oleh pihak sekolah Islam, bapak wajib datang. Gandeng tangan istri, bawa anak. Dengarkan apa yang dikatakan oleh saya saja. Walaupun saya, ya kalau untuk Ahlul Fas itu saya imam besarnya. Anak-anak saya sekolah di sana. Tapi kalau diminta datang, saya waktunya saya ada, saya pasti datang. Walaupun saya ada janji dengan dia, saya batalkan, saya datang. Saya dengarkan. Pada itu maaf ya, anak buah saya istilahnya. Guru-guru saya dengarin. Anak ustaz sekarang macam gini, ya. Anak ustaz begini, iya, saya dengarkan. Lalu apa kelemahannya? Apa yang saya lakukan? Saya tanya itu Pak. Saya sibuk, bapak sibuk. Tapi kesibukan kita paling pertama adalah mendidik anak kita. Untuk anak kita itu kita berarti hidup ini. Sekarang untuk anak kita katakan kita sibuk, kita cari duit. Apalagi yang paling bahayanya ibu disuruh pergi, bapak main game di rumah, keterlaluan. Jadi memang harus kompak, bapak ibu harus kompak. Sekali lagi, ibu hanya asisten. Asisten itu fungsinya menggantikan saat kita yang utama tidak ada. Masa nggak ada terus untuk anak, nggak ada terus. Si anak ditemui ketika sudah tidur dan ditinggalkan ketika baru bangun tidur. Kapan dia merasakan pelukan ayah? Kapan dia merasakan tatapan ayah? Kapan dia merasakan kata-kata sang ayah? Kapan dia bisa mendengarkan Al-Qur'annya kepada si ayah? Tolong dengarkan Al-Quran anak, dengarkan simak. Lain rasanya Pak, saya nyesel jadi ayah. Terus terang, saya nyesel jadi ayah. Kenapa? Baru berapa tahun belakangan ini saya sadar, ternyata anak sangat butuh dengan figur ayah. Anak itu sangat butuh dengan figur kita. Kalau ibunya udah biasa dalam rahim ibu dia berbulan-bulan, kemudian dia mimik dengan ibunya nggak pernah pisah, dia butuh figur kita. Di saat dia sudah mulai besar, dia butuh figur yang kuat, butuh figur yang memiliki power, ya, di mana dia bisa mendapatkan kepercayaan diri dan kekuatan jiwa melalui tatapan bapak, melalui kata-kata bapak, kehadiran bapak di tengah-tengahnya menjadikan dia merasa sangat berarti. Sudah hukum vaksin mengenai tadi kesehatan. Alah, nanti saya jawab masuk penjara saya. Udah, saya rasa kita semua udah tahu lah. Kita semua udah tahu seperti apa vaksin itu dan bagaimana mantan Menteri Kesehatan yang berani bicara tentang vaksin imunisasi. Di mana beliau sekarang? Di penjara. Mau saya masuk penjara? Saya jawab ini masuk penjara nih. Maka lebih baik saya tidak menjawab. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Paham maksud saya ya? Sudah selesai. Ya, mungkin itu pertanyaan yang lain-lain karena ini nanti materinya bersambung. Nanti di sesi terakhir Ustaz insyaallah menyampaikan tentang 5 fase akhir zaman, dan ini akan insyaallah akan sedikit menyimpulkan seluruh rangkaian roadshow beliau. Kami harapkan semuanya bisa mungkin hadir yang ada waktu. Silakan di lamanya di mana Ustaz? Masjid Sabu Mabuo ya. Sedikit lebih jauh nggak apa-apa, masih Jogja gitu ya. Silakan untuk bisa hadir, mungkin Taufiq dari sini bareng-bareng. Ya, alhamdulillah mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Baik. Oh iya, baik Bapak Ibu yang bermuliakan. Sebentar, minta izin sebelum kita berdoa bersama, ada 2 pengumuman. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, tahun ini saya menerima murid-murid baru tingkat SMA. Murid ini seluruhnya yang laki-laki dan wanita sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Yang kami terima ya, tingkat SMA, namanya Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Alhamdulillah, murid-murid ini sementara sekarang belum punya fasilitas sendiri, belum punya kelas, belum punya asrama, belum punya kantor, bahkan guru-gurunya pun belum punya tempat di mana mereka tinggal. Sementara numpang dulu dengan tingkat SMP. Nah, kami memaksakan diri agar bisa menyediakan fasilitas itu.
Sekarang kami sudah mendirikan dengan rezeki dari Allah 3 lantai. 3 lantai hanya dalam 10 bulan sudah berdiri 3 lantai, tapi pengerjaannya masih tersisa lebih kurang 20% lagi. Total 3 miliar 650 juta. Sisa sekarang lebih kurang, ada kurang lebih 760 jutaan. Maaf, 760 jutaan rupiah lagi. Ini yang tersisa sekarang. Nah sekarang saya itu tidak pernah ya mengajukan dana ke Arab Saudi, ke Qatar semacam, nggak pernah. Dan juga tidak pernah mengajukan dana ke perusahaan-perusahaan BUMN lain-lainnya, itu tidak pernah. Caranya bagaimana? Asal setiap saya ceramah berdakwah begini, saya sampaikan pada umat. Mungkin di antara umat ada yang hatinya tertarik untuk bersama-sama mempersiapkan gedung pencetak para ulama ini, maka di sanalah Bapak Ibu mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk apa? Ya, untuk menyalurkan donasinya. Ya, sekarang ada yang berjalan. Oh, ya silakan untuk teman-teman. Samping ada yang berjalan begini, ibu, kalau ibu nggak bawa dana cash nggak apa-apa, cincin bisa lepas. Atau teman-teman kalau belum sadar silakan. Cincin bisa lepas. Mas Wisnu untuk bersadarkan teman-temannya. Ya. Silakan bisa keliling. Kalaupun belum, nanti insya Allah bisa transfer ataupun menghubungi nomor yang tertera di akan ditulis oleh Ustaz. Insya Allah donasi dakwah fisabilillah ini akan didonasikan untuk sekolah para hufaz dan ulama dan mendukung dakwah akhir zaman beliau. Dan memang hari ini sangat luar biasa ya, antusias masyarakat terutama anak-anak muda untuk menyadari bahwasanya peran mereka harus maksimal di akhir zaman. Maka kita butuh para ulama, para dai yang bukan provokasi ya, tetapi mempromosikan bahwasanya akhir zaman itu sudah sangat dekat. Silahkan teman-teman mengambil andil, mengambil peran di bagian masing-masingnya. Kalau Ustaz Zulkifli Imam Matal ini termasuk yang paling vokal untuk menyadarkan masyarakat, dan silakan teman-teman di bagian masing-masing. Ada yang guru, ada yang mungkin guru TPA, ada yang mungkin di dokter dan sebagainya. Silakan ambil peran masing-masing, karena peperangan kita sudah sangat asimetris ya. Mereka menyerang dari berbagai kubu, kita harus lawan juga dengan sesuai dengan bagian masing-masing. Silakan. Adapun yang bagi yang berminat untuk berdonasi dakwah, ya silakan biasakan rekeningnya beliau sendiri dan juga BCA rekening beliau sendiri. Nanti bisa langsung ke depan, ataupun yang mau berdonasi langsung bisa menghubungi panitia. Insyaallah akan kami sampaikan. Masih ada sesi yang terakhir nanti di Monggo. Mungkin itu Ustaz, silakan doa ditutup. Baik, sebelum doa kita bacakan. Jadi itu di bawahlah nomor handphone saya dan WhatsApp saya. Nanti kalau ada yang mencatat, pesan saya jangan ada yang curhat pribadi. Yang kedua, jangan bertanya masalah-masalah yang sifatnya fikih. Silakan banyak ustaz-ustaz kita yang lain itu banyak, tanyakan pada mereka masalah darah haid, masalah tayamum, masalah apa ya, masalah puasa sunat ini jangan tanyakan kepada saya. Bukan saya nggak bisa jawab, tapi puluhan ribu masuk satu hari ke SMS, kan puyeng juga saya. Jadi kalau pertanyaan tentang akhir zaman baru cocok. Pertanyaan tentang akidah, tentang isi tafsir Al-Quran, insya Allah memang bidang saya adalah akidah dan tafsir, gitu ya. Dan itu untuk konfirmasi, siapa yang sudah transfer bisa konfirmasi ke sana. Ustaz, saya sudah transfer, saya ambil Ustaz 1 meter. 1 meter itu berapa? 2.300.000. Sisanya sekarang 320 meter ya, dari 1.440 meter, sisa sekarang 320 meter. Itu kalau 1 meternya adalah 2.300.000. Ustaz, saya ambil 1 meter. Ustaz, saya ambil 10 meter. Tapi Ustaz tolong doakan kedua anak saya bisa jadi hafiz Al-Quran. InsyaAllah kita mendoakannya. Sebutkan nama anaknya di SMS itu, dikonfirmasi, sebutkan. Ustaz, saya minta agar Ustaz suami saya dikasih Allah hidayah. Saya sudah bantu Ustaz pesantren, hanya mampu 6 sak semen. Jadilah itu, walaupun hanya segitu, harus ke sana. Baik, semoga bermanfaat. Apa yang Bapak serahkan bukan untuk saya, tapi untuk agama Allah. Allah kembalikan pada Bapak Ibu minimal 10 kali lipat, dan Allah berkahi harta yang masih di tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga harta ini menjadi pelindung Bapak Ibu di akhir zaman. Mari sekarang kita baca doa. Oh ya, sebentar. Ini adalah kesturi, tanda besar kiamat yang ketujuh apa tadi?
Angin lembut, angin lembut, sejuk, berbau wangi, kesturi. Tapi angin ini mematikan. Beda dengan ini. Ini memang kesturi, bukan dicium langsung mati. Insya Allah tidak. Ini bibit asli, original, kita datangkan dari luar negeri, dan saya ruqyah. Saya ruqyah. Gunanya apa? Diruqyah dengan ayat-ayat penghancur dan pengusir jin dan syaitan yang terlaknat. Tidak sedikit di antara kita umat Nabi Muhammad yang masuk setan melalui pembuluh darahnya dan bertempat tinggal di sana, lalu membuat kerusakan di tubuh kita. Ada yang memiliki tindak tanduk dan perangai yang tidak normal, marah yang tidak terkendali, pelupa akut, mimpi-mimpi buruk, setiap sholat nggak pernah khusyuk, kalau baca Quran baru 2-3 baris sudah ngantuk, sementara baca WhatsApp berjam-jam sembuh, baca koran berlembar-lembar bisa, ya. Asal dengarkan khutbah Jumat pasti tidur tuh. Nah, kalau ada orang macam itu dan juga ada hal-hal lainnya, maka cara menggunakannya saya selalu ajarkan, usapkanlah di umumufis di dasar kepala kita, usapkan, kemudian di belakang telinga, kemudian di kedua urat nadi kita. Setelah itu, kalau memang ada gangguan, sering pikiran kotor, oleskan kemari, oleskan ke sini. Dan kalau matanya yang sering mengalami gangguan, dengan pengajian ngantuk, baca Quran ngantuk, sementara nonton TV berjam-jam sanggup, maka oleskan ke ujung telunjuk kita, letakkan di bawah alis, ya, di bawah alis. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan dekat dengan sini, pedih ke mata. Di bawah juga. Begitulah kiri kanan. Setelah itu ketiak, dan lobang pusar. Nah, lobang pusar. Setelah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, berdoalah pada Allah, ya Rabb, jika di tubuh hamba memang bersarang jin-jin dan setan yang jahat, yang membuat selama ini hamba kehilangan kekhusyukan dalam ibadah, yang membuat selama ini hamba punya emosi yang tidak terkendali, yang membuat selama ini hamba sangat pelupa dan pelupa akut, yang membuat selama ini hamba menjadi benci saja melihat istri, benci saja melihat suami, dan mendadak saja hamba merasa tidak kehilangan ketenangan dan sebagainya. Jika memang mereka di tubuh hamba, ya Allah, maka jadikanlah wewangian dari parfum kecintaan Rasulullah ini, ya Rabb, yang telah diruqyah, Engkau jadikan pengusir mereka dari tubuh hamba, ya Rabbana, kabulkan doa hamba. Begitu ya. Kalau yang diganggu itu rumah, kantor, mobil, gudang, dan apalah pokoknya ada penampakan, maka teteskan ia ke dalam ember yang sudah ada airnya, lalu diaduk, kemudian bentak tempat itu. Hai musuh Allah, kalian yang ada di rumah saya, hai musuh Allah, kalian yang ada di gudang saya, kalian yang ada di kantor saya, keluar. Saya perintahkan kalian keluar. Lalu mulai ambil airnya, percikan. Bismillah, Allahu Akbar. Keluar kalian. Bismillah, Allahu Akbar. Percikan, begitu caranya. Harus gagah ngomongnya, harus gagah. Jangan keluar. Setannya di dalam geli dia. Jadi tegas, keluar kalian, keluar. Ya, percikan gudang kita, kantor kita, dan sebagainya. Insya Allah, Allah akan usir mereka dengan izin Allah. Beberapa testimoni sudah disampaikan kepada saya. Alhamdulillah setelah dipercikan memang hilang, Pak. Nggak ada lagi gangguan, tidak ada lagi penampakan. Semoga berhasil, semoga ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini keuntungannya ada 70.000 ya, 70.000 keuntungannya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Harganya 200.000. Ini bibit asli. Kalau diusapkan ke pakaian, Pak, 3-4 hari ini nggak pernah hilang baunya. Kalau bibit asli itu selalu mahal, bahkan harusnya lebih tinggi daripada itu. Tapi ini untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, sebentar, bagi yang mau pesan, silakan pesan madu yang sudah saya ruqyah, dan madunya madu asli, bukan madu dalam artian yang lain, tapi madu yang sebenarnya. Karena madu artian yang lain dibawa ke rumah ngamuk-ngamuk ibu, madu artian yang lain. Nah, kalau ini betul-betul madu yang sudah saya ruqyah, ya, alhamdulillah dengan kualitas kemasannya juga sangat enak, sangat indah dilihat mata, dan rasanya berkualitas tinggi. Madunya murni dan telah diruqyah. Silahkan nanti kontak nomor OP nomor kedua. Mau pesan secara online bisa dikirimkan insya Allah.
Nah, tulis Mas Mun. Tulis 0853 2-nya 4 kali 3408. Nomornya nomor baru. Yang mau berurusan dengan dakwah, jadwal dakwah saya beliau. Namanya Mas Mulyadi. Yang nomor ini. Nomornya. Bukan ini yang untuk apa? Kalau ada yang memesan secara online, baik itu madu, baik itu 3RG, ramuan ruqyah racun gaib, ataupun kesturi ya. Ini ada di mana jawabannya? Sudah habis juga, Pak. Terus Untuk pemesanannya. baik, sekarang kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, lindungilah anak-anak dan keturunan kami ya Allah dari fitnah Masih Dajjal di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami, seluruh keluarga besar kami dari segala huru-hara, petaka, bencana, musibah dan segala keributan serta pemurtadan dan kesesatan di akhir zaman ini ya Allah. Ya Rabb kami, Engkaulah Sang penjaga dan pemelihara. Jagalah kami dan seluruh keluarga kami dari api neraka-Mu ya Rabbana. Wahai Rabb kami, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah hidayah-Mu untuk kami ya Allah. Jadikan kami seluruhnya adalah hamba-hamba yang mampu memegang Islam secara kafah. Jadikan kami berjiwa tegar, sabarkan kami, istiqomahkan kami ya Allah dalam memegang erat-erat Islam ini di akhir zaman. Ya Rabbana, lindungilah anak keturunan kami ya Allah dari kesesatan dan disesatkan. Lindungilah anak keturunan kami ya Allah dari kehancuran dan dihancurkan. Lindungilah anak-anak kami dari kemurtadan dan dimurtadkan ya Allah. Wahai Rabb kami yang Maha Pengasih Maha Penyayang, selamatkanlah Indonesia kami yang tercinta ini ya Allah dari upaya-upaya tangan para pengkhianat, upaya-upaya para penjahat-penjahat yang ingin memecah belah, yang ingin melemahkan dan melumpuhkan Republik Indonesia ini dan ingin mengadu domba sesama anak-anak bangsa. Ya Allah, tolonglah Papua kami, tolonglah Papua kami, tolonglah Papua kami ya Allah. Tolonglah umat Islam dan kaum muslimin di Papua sana ya Rabbana. Ya Allah, para pendatang-pendatang yang diburu dan diburon pada hari ini, mereka tak tahu bagaimana cara lepas dan selamat, dan kami pun tak tahu bagaimana cara menolong mereka. Hanya doa inilah yang bisa kami panjatkan kepadamu. Tolong ya Rabb kami, saudara-saudara kami di Papua sana. Tolong mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah. Ya Rabbana, berikanlah kekuatan kepada aparat pemerintahan yang sedang bertugas di sana ya Allah, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka sebaik-baiknya. Kuatkanlah kembali TNI kami ya Allah, jagalah Polri yang sedang bertugas di sana ya Allah, mereka juga tidak luput menjadi korban. Wahai Rabb kami, ada penjahat-penjahat, aktor-aktor yang berusaha memisahkan antara Papua dari Republik Indonesia. Ada aktor-aktor yang memang sengaja menimbulkan kekacauan, kepanikan dan pertumpahan darah ya Allah di Papua sana, sehingga mata dunia tersorot ke arah Indonesia dan akhirnya memberikan dukungan kepada Papua untuk merdeka. Maka siapapun aktor ini ya Allah, kami berdoa kepadamu, hancurkan mereka ya Rabb kami, binasakan mereka ya Rabb kami, azabkan azab mereka ya Rabb kami, tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi-Mu ini ya Allah. Ya Rabb kami, busukkanlah jiwa mereka, busukkanlah badan mereka, dan busukkanlah masa depan mereka, tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi-Mu ini ya Allah. Siapapun yang memimpin Indonesia saat ini dan ke depan, mereka menjaga keadilan, mereka menegakkan kebenaran, mereka sayang kepada kami dan menghormati Islam dan para ulama,
dan mereka menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Mereka amanah menjaga Republik Indonesia dan NKRI ini. Siapapun mereka ya Allah, mereka takut kepadamu dan sayang kepada kami, maka jaga pula mereka dunia dan akhirat ya Allah. Selamatkan mereka dan keluarga mereka, dan masukkan mereka di tempat yang tertinggi di atas dalam surgamu kelak. Namun siapapun yang memimpin kami saat ini dan ke depan memimpin ya Allah, sementara merekalah yang jahat kepada kami, merekalah yang tidak adil, merekalah yang zalim, dan merekalah yang fitnah dan menzalimi para kiai-kiai kami, ulama-ulama kami, guru-guru kami, habib-habib kami, ustaz-ustaz kami, dan seluruh tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh warga dan masyarakat kami yang lurus, yang benar ya Allah. Mereka berkhianat dengan Republik Indonesia, mereka berniat jahat dengan NKRI ini ya Rabb. Siapapun mereka, sebagaimana engkau mengazab Namrus, azablah mereka seluruhnya ya Allah. Sebagaimana engkau habisi Fir'aun, habisi mereka ya Allah. Sebagaimana engkau tenggelamkan Qarun dengan kesombongannya, tenggelamkan mereka ya Allah. Timpakan bencana yang dahsyat buat mereka, tapi tidak buat kami ya Allah. Izinkan kami mampu menyaksikannya ketika kami masih hidup ya Allah, dan gantilah untuk kami pemimpin yang lebih saleh, pemimpin yang taat, pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami, pemimpin yang menjaga NKRI ini, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang bijaksana dan perkasa, pemimpin yang mengangkat harkat derajat dan martabat Republik Indonesia ini kembali di mata dunia ya Allah. Berikanlah kami pemimpin terbaik dan sisimu ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara kami di seluruh negeri Syam, tolonglah saudara kami ya Allah di Uyghur dan Rohingya, tolonglah saudara kami di Yaman dan di Mesir, tolonglah saudara kami di Jazirah Arabia dan di Asia Tenggara, tolonglah saudara kami yang sedang berjuang ya Allah di seluruh permukaan bumimu ini dimanapun mereka berada. Ya waliyana waliyul mu'minin, ya habibal mu'minin, ya Rabbana ya akramal akramin. Ya Allah, kembalikanlah dalam keadaan selamat Habibuna Habib Rizik Syihab ke Indonesia ya Allah. Jagalah beliau dan peliharalah beliau dan keluarganya ya Allah. Kami mencintai Rasulullah dan mencintai zuriatnya ya Rabbana. Siapapun yang berniat jahat kepada beliau, maka jika menurutmu mereka tidak berhak mendapatkan hidayah, maka kami memohon kepadamu segerakan azabmu untuk mereka ya Allah. Ya Rabb, jagalah Ustaz Abdul Somad, jagalah Ustaz Bakhtiar Nasir, jagalah Buya Syekh Tengku Zulkarnain, jagalah Gus Nur ya Allah, jagalah A'agim, lindungilah Habib-Habib kami seluruhnya ya Allah, da'i-da'i Ustaz-Ustaz kami, ulama-ulama kami ya Allah. Ya Rabb, kami tidak tahu kepada siapa kami mengadukan kelemahan dan ketidakberdayaan kami kecuali hanya kepadamu ya Allah. Jika engkau tidak menolong kami dan ulama-ulama kami, maka siapakah yang bisa melindungi dan menjaga kami? Ya Allah, jangan engkau tinggalkan kami. Allahumma rabbana wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca surat Wal-Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi